عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن حجة لنا ولا علينا إن شاء الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kemudian kita dapat kembali bertawajuh, bermuajahah dalam majlis yang penuh barokah ini insyaallah. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita, nabi besar kita Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan kita sebagai umatnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti insyaallah. Asatidzah wal ustadzat yang dirahmati oleh Allah dan yang hadir pada kesempatan hari ini, alhamdulillah dengan segala nikmat puji bagi Allah dan nikmat yang melekat kepada kita pada kesempatan hari ini, masih ada tadi sedikit kendala teknis yang nampaknya Allah uji nikmat kita ini. Kita uji nikmat kita ini, masya Allah. Alhamdulillah dengan berjibaku tim editor yang luar biasa ini menghadapi banyak kendala, namun berusaha tetap positif dan pastinya yang menunggu juga mungkin agak sedikit ini kenapa nggak mulai gitu ya. Tapi afwan jiddan, sekali lagi tidak ada kata yang lebih pantas disampaikan adalah minta maaf ya. Belum optimal sekali lagi, tapi alhamdulillah insya Allah pada kesempatan hari kita akan mulai kembali di majelis workshop Tajwidul Huruf 2.0. Jadi ada 2.0-nya Ustaz. Itu apa tuh maksudnya? Jadi 1.0 itu kan biasanya daurah kan. Oh gitu. Jadi kurang lebih demikian. Kalau kemarin kita mungkin bahasnya mukadimah. Masih mukadimah, masih membahas terkait tentang urgensi ya. Kita akan bahas yang lebih mendetail. Hari ini kita akan membahas tema yang akan kita ulas adalah terkait tentang harokat. Kenapa perlu kita bahas ini? Karena sebagian besar di antara kita memang kadang yang belajar tajwid huruf ya, kadang-kadang memarginalkan. Kalau kita pakai bahasanya Syekh Al-Farabi, memarginalkan. Apa yang dimarginalkan? Masalah harokat ini. Padahal pelafalan harokat juga menjadi yang penting sekali dalam pengucapan atau dalam menyempurnakan bacaan-bacaan kita. Tanpa panjang kalam, kita akan langsung mendengarkan dulu. Mungkin sedikit pemaparan dari materi. Ada pemaparan materi. Sebentar mungkin tentang harokat itu apa, kemudian apa yang perlu dipahami dari sisi pelafalan dan urgensinya seperti apa. Lalu kemudian kita akan bahas, diskusikan secara mendalam. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'ani waj'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina amin ya rabbal alamin. Baik, di sini ada materi yang biasa kami sampaikan ketika membahas bab jauf ya. Kelihatan jelas? Baik. Di sini ada istilah harakat. Yang di sini malah enggak ada. Jadi apa itu harakat? Ya, harakat itu adalah istilah yang digunakan untuk di sini mana? Nah, di sini. Dalam pandangan para ahli fonetik, pengertian harakat ini mengacu pada huruf vokal. Mengacu pada huruf vokal. Ya, pada huruf vokal yang telah sama-sama kita kenal. Jadi apabila huruf hijaiyah yang sukun itu bermakna huruf konsonan, maka untuk menyusun huruf-huruf tersebut dalam sebuah kata atau kalimat kan kita butuh huruf vokal. Nggak mungkin dong. Semuanya konsonan. Konsonan nggak bisa saja. Bisa. Walaupun tertulis semuanya konsonan, pasti kita akan memvokalkan. Walaupun secara tulisan konsonan semua, kita akan terpaksa memvokalkan, entah itu dengan e, atau u, atau a, atau i. Makanya orang Indonesia kalau ada tulisan isem, misalnya dibaca apa? Isem. Dibaca apa? Apanya? Isim. Oh iya. Larinya kan ya? Isim. Fi'il. Ya. Beda sama orang-orang Arab yang memang bisa membunyikan dua konsonan, tapi di akhir saja orang Arab. Orang Arab pun hanya bisa membunyikan dua konsonan. Misk, fi'al. Tapi kalau di tengah tetap mereka butuh sesuatu untuk mengucapkan kata tersebut dengan mudah dan ringan.
Oke. Maka kita harus butuh huruf vokal. Nah, kemudian huruf vokalnya Arab itu apa? Kalau kita kan dalam bahasa Indonesia ada huruf konsonan, huruf vokal. Huruf vokalnya A, I, U, E, O, E, E. A, I, U, E, O, E, E. Kalau Sunda itu apa? Bisa. Agak susah ya. Contoh katanya kalau Sunda. Sunda, cicahem. Cicahem. Bukan cahem, cahem. Cicahem. Nah, itu dialeknya tadi. logat Sunda, cahem. Baik. Baik. Nah, kemudian huruf vokal dalam bahasa Arab diperankan oleh harokat. Jadi harokat itu adalah huruf vokal dalam bahasa Arab. Begitu. Harokat itu huruf vokalnya. Terus huruf konsonannya apa ya? Huruf hijaiyah yang lain. Begitu. Kemudian istilah harokat juga digunakan untuk menyebutkan durasi. Selain bermakna vokal, juga bermakna durasi. 1 harokat, 2 harokat, 3 harokat itu artinya apa? Itu durasi. Berapa? Ya zaman. Berapa panjang sih kita mengucapkan 1 huruf? Atau sering ketukan kan? Kalau ketukan ya tergantung yang ngetuk. Kalau ngetuknya cepat ya bisa sama, kalau ngetuknya lambat bisa beda. Gitu kan. Oke, jadi ketukan itu lebih tepat durasi saja. Durasi aja, karena durasi ini nggak bisa dihitung berapa ketuk. Tergantung ketuknya cepat atau lambat. Karena kadang-kadang bacaannya cepat, ngetuknya lambat. Atau sebaliknya, bacaannya lambat, ngitungnya cepat. Idza jaa ketukan. Ja 3 ketukan gitu kan, beda-beda. Tergantung mengetuknya. Begitu. Jadi hiya zamanul ladzi yuntaqu fihi harfun mutaharrik ya. Adalah zaman di mana huruf diucapkan padanya huruf yang berharokat. Begitu. Kemudian istilah harokat juga digunakan. Oh ini udah tadi ya. Nah ini huruf-huruf hijaiyah. Jadi huruf-huruf hijaiyah itu hanya akan berada pada 2 kondisi. Yang pertama adalah keadaan berharokat, yang kedua adalah keadaan sukun. Nah, ini jangan sampai kita salah lagi menyebut. Oke, siap. Apa itu? Harokat sukun. Jadi kalau kita sedang mengucapkan sukun, jangan diucapkan harokat. Oke. Kenapa? Karena harokat lawan dari sukun. Harokat itu vokal, sukun itu? Harokat itu vokal, sukun itu konsonan. Jadi jangan digabungkan. Ketika huruf dalam keadaan berharokat sukun, jadi sebetulnya vokal apa konsonan gitu ngomongin. Oh, ini vokal atau konsonan ya. Adapun vokal dalam bahasa Arab 3, yang inti, vokal inti. Dhammah, fathah, kasroh. Cuma nanti fathah ini yang kemudian bisa berkembang. Fathahnya bisa berkembang. Fathah bisa berkembang ya. Ada dhammah sama kasroh tidak. Kita ambil pendapat yang gampang aja lah. Dhammah sama kasroh enggak. Sebenarnya ya. Pendapatnya banyak. Banyak. Saya nggak usah dibahas. Pendapat. Akunya luar biasa. Iya. Gampang aja lah ya. Dhammah sama kasroh enggak punya anak. Yang punya anak itu nanti fathah. Ada fathah tafkhim, kemudian imalah, ada imalah sughra, begitu. Jadi fathah ada 4 berarti ya. Fathah tafkhim, ya, kemudian imalah, kemudian imalah sughra. Kurang lebih 4. Itu akarnya dari fathah. Akarnya dari fathah semuanya, begitu ya. Terus gimana tasydid? Nah, tasydid itu adalah sebetulnya 2 huruf yang digabung menjadi 1. Nah, itu menarik, Seth. Itu konsonan ganda istilahnya. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya konsonan ganda. Konsonan ganda. Apa itu konsonannya ada 2? Makanya kalau kita terjemahkan atau transliterasikan tulisan Arab dalam bahasa Indonesia, Muhammad, M-nya 2 kan? Muhammad. Betul itu. Betul. Dan kalau kita membaca huruf bertasydid tanpa tasydid sama dengan menghilangkan 1 huruf. Oh, itu secara urgensi tasydid itu. Iya. Kenapa kemudian para ulama kok ngasih tanda tasydid supaya kita nggak salah baca? Kenapa? Karena bisa jadi orang Indonesia bacanya 1 huruf. Oh iya. Muhammad beda dengan Muhammad. Iyaka beda dengan iyaka. Ar-Rahman bukan Ar-Rahman. Kita kalau baca lagi sholat sir, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Batal itu sholatnya. Oh berarti iya Seth. Batal sholatnya. Itu rukun ini rukun surat rukun sholat itu kan baca Al-Fatihah. Kuliahnya Fatihah. Maka tasydidnya ada berapa dalam Al-Fatihah tasydid? Ada 17. Ada 14. Ada 14 tasydid Al-Fatihah ini wajib dibaca semuanya. Ar-Rahman, Iyyaka, ada 14. Harus dibaca semuanya. Kalau sengaja tidak dibaca batal sholatnya. Ini hati-hati berarti para audiens semuanya nih ya, Bapak Ibu. Menurut mayoritas jumhur, walaupun sir saja, walaupun sir harus tepat. Harus tepat. Ya sampai. Dan bukan hanya Al-Fatihah sebetulnya, tapi semua rukun ucapan di dalam sholat. Semua rukun qauliyah dalam sholat ya, betul, termasuk ucapan. Tahiyat, tasyahud, sholawat, salam, takbir, takbiratul ihram di awal. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Tapi kalau yang intiqal, yang di dalam sholat, perpindahan gerakan itu sunnah.
Yang penting yang fardu-fardu lah, jangan sampai Nah, ini perlu fatal. di-highlight ini Bapak-Ibu sekalian, Begitu, ya. para peserta, bahwa sekali lagi ya, tadi saya garis bawahi lagi bahwa melafalkan seluruh komponen Al-Fatihah ya, khususnya kita bicara Al-Fatihah dulu, tidak boleh, jangan sampai kemudian terlafalnya tidak sempurna, bahkan menjatuhkan tadi ya, mengurangi kondisi, berarti mengurangi huruf, mengurangi huruf, dan kemudian dia malah mengubah makna. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim, ini bagian tasydid yang perlu di highlight. Baik. Analogi harokat dan vokal kita perbandingkan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, ya, baik, supaya gampang. Maka dhammah dalam bahasa Indonesia seperti U. Vokal U. Fathah itu adalah vokal A, kasroh itu vokal I, sedangkan sukun adalah konsonan. Ini perbandingan mudahnya. Walaupun nanti karakter suaranya bisa berbeda. Suaranya bisa beda. Walaupun ada yang sama. Kadang ada yang sama, kadang ada yang berbeda. Kita kan ya gampangnya gini aja lah. Dhammah itu U, fathah itu A, kasroh itu I, sukun itu konsonan. Ini dulu yang penting untuk kita pahami. Seenggaknya supaya nggak bilang bahwa sukun itu harokat. Itu dulu yang diselesaikan ya. Persepsi itu harus dirubah. Pokoknya sukun bukan harokat. Sukun bukan harokat. Bukan harokat. Terus orang-orang kenapa nyebutnya harokat? Harokat sukun, harokat tasydid itu kan harokat. Itu tanda baca. Salah istilah. Oke. Salah istilah. Ya. Jadi tanda baca itu bukan harokat. Atau lebih tepatnya tanda baca bukan hanya harokat. Harokat itu hanya fathah, kasroh, dhammah. Udah. Yang lain kayak tanda sukun, tanda silah, tanda mad, waqaf, segala macam itu namanya tanda baca. Bahasa Arabnya dhabt. Dhabt, dod, dan to. Dod, ba, dod, ba, to. Iya benar. Dod, ba, to, dhabt. Dan menarik, sering diringankan dhabt. Menarik tadi bahwa dalam bahasa Arab sukun kan adalah konsonan saja. Iya. Kalau kita belajar alfabet dulu, masih belajar huruf-huruf dalam bahasa Indonesia, bahwa huruf vokal itu justru diwakili oleh huruf saja. A, B, C, D, E itu A-nya jadi vokal. Sedangkan dalam bahasa Arab vokal adalah harokat. Iya. Jadi keseluruhan huruf hijaiyah adalah konsonan. Itu saja kesimpulannya. Kecuali mad. Betul. Kecuali alif. Makanya di sini ya huruf alif itu tidak dibaca dalam sebuah kata atau kalimat kecuali apabila huruf sebelumnya fathah. Kenapa? Karena sebetulnya alif itu adalah vokal. Tapi vokalnya vokal panjang. Nah, di sini saya sudah tulis ya, vokal panjang. Jadi dalam bahasa Arab ada vokal pendek, ada vokal panjang. Itu yang enggak ada di bahasa Indonesia. Sebetulnya dalam praktik ada, dalam bahasa Indonesia ada dalam praktik ya. Cuma memang dalam bahasa Indonesia tidak berpengaruh pada makna. Tidak berpengaruh pada makna. Contohnya apa? Barusan saya baca pakai mad. Apa? Orang Indonesia kalau waqaf pasti pakai mad. Nggak percaya? Coba. Ini barusan. Ya, tadi. Tadi, ya, kamu, saya, semuanya pakai mad. Tapi tidak berpengaruh terhadap makna. Itu perbedaannya dengan bahasa Arab. Bahasa Arab berpengaruh terhadap makna. Misalnya, Malik dengan Malik. Beda maknanya. Malik, pemilik. Malik, raja. Mator, hujan. Mator, bandara. Itu bedanya. Begitu. Jadi gitu ya. Jadi memang itu yang membedakan antara fungsi memanjang vokal panjang kan. Fungsi vokal panjang dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab jauh beda. Kalau bahasa Indonesia kan bisa panjang banget kan ya. Apanya? Agak gitu. Agak gitu. Bahasa Arab juga bisa. Bisa tadi. Misalnya manggil Yusuf dari Pali, ya Yusuf. Khalid. Khalid. Cuma orang Arab kalau yang madnya itu dipanjangin itu. Enggak dipanggil Khalid. Bahasa Indonesia kan gitu ya, bebas. Di akhir ya, harusnya kan Khalid, nambah huruf. Nambah huruf, kalau dalam bahasa Arab nambah. Nah, selain 3 vokal utama tadi, maka dalam bahasa Arab juga ada 3 vokal tambahan yang ini akarnya dari fathah. Ya, akalnya dari fathah. Ada imalah itu miring, taklil itu miringnya sedikit, tafkhim itu tebal. Begitu. Imalah adalah miringnya suara fathah sehingga mendekat ke arah kasrah. Begitu. Itu memudahkan pengucapan sebagian kabilah orang-orang Arab. Jadi sebagian kabilah orang bahkan sampai sekarang kayak orang-orang Suriah itu, Islamiyah, Islamiyye. Gitu. Suriah, Suriye. Suriah gitu ya. Iya, orang Suriah. Rata-rata Suriah. Ya, orang-orang Syam. Islamiyye. Nah, begitu ya. Seperti itu. Jadi begini, kalau misalnya saya balik dulu deh. Kayaknya nah ini enggak apa-apa lebih kecil tapi lebih jelas nih. Untuk ini untuk apa? Yang ada apa ini namanya? Garis-garis ya. Jadi kalau diibaratkan fathah itu adalah horizontal, dan kasroh adalah vertikal, maka kemudian imalah dan taklil berada di antara keduanya. Imalah lebih dekat ke kasroh,
taklil lebih dekat ke fathah. Oke. Itu sederhana. Apanya sih ini? Lidahnya. Lidah, posisi lidah ya. Posisi lidah. Fathah, posisi lidah itu terhampar di dasar mulut kita. Makanya saya gambarkan horizontal. Oke. Sedangkan kasroh, posisi lidah itu naik. Oke, betul naik. Naik. Pangkalnya naik ya. Bukan pangkal. Tengah hampir ke ujung. Oh, tengah hampir. Tengah lidah sebetulnya. Tengah lidah. Oh ya, apa betul. Yang pangkal itu dhammah. Ini kasroh. Iya, betul. Seperti huruf ya, Ustaz ya. Seperti itu. Karena makhraj mereka, makhraj sekundernya sama. Begitu. Kemudian, adapun imalah dan taklil, itu imalah nanti dekat kasroh, yang dalam bahasa Indonesia diistilahkan Kalau imalah dalam bahasa Indonesia nggak ada kayaknya. Taklil nggak ada dalam bahasa Indonesia. Taklil ya. Kecuali Sunda ya. Bahkan saja itu nggak disebut taklil sebetulnya. Ini cuma apa ya istilahnya? Rukhsah, keringanan dari para ulama yang mendengar bacaan orang-orang luar Arab ketika mempraktekkan taklil belum bisa. Membolehkan wadduha walaili idza saja. Ini keringanan. Aslinya nggak begitu. Kita belajar taklil dari mana kalau pengen dari maghrib? Silahkan ke maghrib kalau pengen belajar taklil. Maksudnya maghrib itu adalah wilayah. Maghrib itu wilayah, bukan waktu maghrib. Maroko mas. Maroko dan sekitarnya. Wilayah barat. Jadi kalau orang Arab bilang wilayah barat itu bukan Eropa, tapi Maghrib, Aljazair, Tunisia dan sekitarnya. Nah di situ mereka mengamalkan taklil sehari-hari karena mereka hariannya baca dengan warsh. Nah di warsh inilah ada taklil. Di selain warsh tidak diamalkan. Begitu ya. Kalau imalah. Jadi taklil ini lebih dekat ke A. Kan kalau enggak A, enggak E gitu kan ya. Kalau ini lebih dekat ke A gitu. Jadi kalau taklil itu kalau kita di gitu ya. Dibanding lebih dekat gitu kan ya. Iya. Baik. Lalu kemudian bagaimana pelafalan harokat yang sempurna? Maka di sini ada kaidah yang sangat penting. Ya. Ini hasil rangkuman dari para ulama. Al aslu fil harokati. Pengucapan nggak bisa digedein ya? Saya gedein. Harus balik dulu HP-nya. Bahwa kemudian kesimpulan yang bisa kita ambil cara pelafalan huruf vokal atau harokat yang sempurna dalam bahasa Arab itu adalah yang pertama itmamuha. Sempurnakan ya. Itmam itu apanya? Suaranya, voice-nya, suaranya. Ikmalu auzaniha. Ini berarti apanya? Kadarnya. Kadar. Menyempurnakan suara, menyempurnakan kadar. Maksudnya kadarnya itu enggak ikhtilas, enggak isbah. Ikhtilas itu kurang, cepat ya. Isbah itu berlebihan. Begitu. Kemudian wahifdzuha minat tarqiqi wa tafkhim. Kemudian menjaganya dari tafkhim dan tarqiq, walaupun ini sebetulnya pendapat mayoritas ulama hanya berlaku bagi fathah atau alif. Alif ya, betul. Begitu. Ya, ini jadi ada 3 standar pelafalan kesempurnaan mengucapkan harokat. Yang pertama adalah suaranya, kejelasan suara vokalnya itu sendiri. Yang kedua adalah kadar panjangnya, jangan sampai berubah-ubah atau bertambah atau berkurang. Lalu kemudian penjagaan terhadap tafkhim dan tarqiqnya. Baik, kita langsung aja ke itmamnya ya. Bagaimana cara mengitmamkan harokat? Baik, itmamnya dulu. Maka kemudian ada kaidah dari Alamah At-Tibi wa kullu madmu'in fala yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma wa dhul khifadin min khifadin lil fami yatim wal maftuh bil fathi fahmi. Maka di sini dhammah tidak akan sempurna kecuali dengan memonyongkan kedua bibir. Yang kedua kasrah tidak akan sempurna kecuali dengan menarik mulut, dan fathah tidak sempurna kecuali dengan membukanya. Nah, ini sebetulnya baru salah satu dari poin kesempurnaan itmamul harokat. Dari 3 poin tadi saja. Nah, ini sepertiga dari sepertiga. Sepertiga dari sepertiga, betul. Enggak, tadi kan itmamul harokat itu sepertiga dari kesempurnaan harokat. Nah, ini sepertiga dari itmamul harokat. Yang disebutkan di sini hanya sepertiga dari itmamul harokat. Masya Allah. Yang tadi pembagian sepertiga, ini baru sepertiganya. Makanya saya bilang sepertiga dari sepertiga. Oke. Lalu kemudian, ini kan beliau Alamah At-Tibi hanya ngomongin apa? Mulut. Bibir. Hanya ngomongin bibir. Mulut, jadi poin di sini hanya ngomongin bibir. Hanya ngomongin mulut lah ya. Ini adalah poin pertama dalam mencapai itmamul harokat. Jadi belum sudah cukup belum? Belum cukup. Jadi yang pertama itu mulut, yang kedua adalah, nah ini kan mulutnya ya. Setelah kita lihat dulu mulutnya gimana. Ini nggak mesti 100% harus sama, ini nggak mesti ini. Nggak mesti harus sama 100%.
Maksudnya pendekatannya kurang lebih beginilah kalau monyong begitu ya. Kemudian beginilah kalau ditarik, yang tafkhim yang tarkhim, kemudian ginilah kalau dibuka, yang tafkhim yang tarqiq begitu. Ya kurang lebih begitu. Ya. Ini kurang lebih. Apakah kita harus sama 100% begini? Enggak. Kenapa? Karena bentuk mulut setiap orang berbeda-beda, bentuk bibir tiap orang berbeda-beda. Maka yang jadi acuan nanti suara. Buka. Ya kurang lebih seperti ini misalnya, namun enggak mesti 100%. Ketika guru kita misalnya bilang, belum cukup, ya tambah. Oke. Entah itu ditambah tarik atau ditambah lebar, karena beda-beda nanti. Begitu. Kalau misalnya kelebihan ya dikurangi. Nah, terus standarnya apa? Talaqi. Standarnya talaqi itu. Jadi standar kefasihan bacaan Al-Qur'an itu adalah pendengarannya. Justru di sana ya. Standar itu guru saja ya. Ya karena nggak bisa kita pakai standar apa? Betul. Nggak ada ukurannya. Oke lah, kita di sini kan ada kaidah tertulis. Terus prakteknya kayak gimana? Dan siapa yang mau koreksi juga saja? Siapa yang koreksi? Kalau nggak ada guru, makanya orang yang nggak pernah belajar selalu benar. Karena nggak ada yang koreksi. Kalau kita ingin tahu kekeliruan kita di mana, maka belajarlah. Banyak guru ya. Wajib punya guru. Begitu. Nah, maka kemudian Al-Hatimi melanjutkan untuk menjelaskan sepertiga yang kedua. Sepertiga yang kedua dari itmamul harakat. Apa itu? Kedua, ya? Idil hurufu intakun muharraka yashrakuha makhraju aslil harakat. Nah, setiap huruf ketika mereka berharokat, maka selalu mengiringi makhraj asli harokat tersebut. Maksudnya bagaimana? Makhrajul waw, makhrajul alif, makhrajul ya. Maksudnya bagaimana sih? Jadi begini, harokat menurut orang Arab itu berasal dari huruf. Oke, harokat asal dari huruf. Berasal dari huruf. Menarik, berasal dari huruf. Jadi harokat itu berasal dari huruf. Dari huruf apa? Dari huruf mad. Fathah menurut orang Arab berasal dari alif. Kasrah menurut orang Arab berasal dari ya. Kasrah, ya, betul. Dhammah menurut orang Arab berasal dari waw. Maka berarti makhraj fathah, makhraj kasrah dan makhraj waw apa istilahnya? Yashrakuha itu. Ini bukan apa istilahnya ya? Bersekutu, apa bersekutu bahasa lainnya? Bergerombol. Punya kaitan, ada apa? Bersekutu ya ada kaitan integrasi. Boleh lah. Apa ya? Penonton apa ya? Bersekutu apa bersekutu ya bahasa lainnya? Enggak enak kayaknya kalau bersekutu. Bersekutu tuh kayak bukan, jadi satu tempat yang sama gitu. Jadi bersekutu, berserikat pada tempat yang sama begitu. Maka makhrajnya fathah berserikat dengan makhrajnya alif pada tempat yang sama. Makhrajnya kasroh demikian pula berserikat pada makhrajnya ya, dan makhrajnya dhammah berserikat pada makhrajnya waw. Berarti mau nggak mau kita harus tahu dong makhrajnya alif apa, makhrajnya ya apa, makhrajnya waw. Maka di sini dapat kita lihat alif diucapkan dengan cara lidah yang terhampar. Inilah alif. Ini alif nih. Berarti fathah begini, fathah begini juga. Fathah begini juga. Kemudian dhammah itu waw. Waw itu makhrajnya di mana? Waw makhrajnya di bibir. Bibir. Maka berarti harus memonyongkan bibir sesuai dengan pengucapan waw. Tapi ada makhraj sekunder dari waw. Apa itu makhraj sekundernya waw? Taring. Pangkal lidah. Pangkal lidah. Oh iya. Pangkal lidah. Ikut naik. Maka wajib pangkal lidah ini naik. Ada velarisasi berarti di sini. Velarisasi. Cuma velarisasi yang tidak diiringi faringalisasi. Ya enggak tafkhim makanya. Enggak tafkhim ya. Oh, tidak diiringi velarisasi ya. Tidak diiringi ketebalan tadi ya. Tidak diiringi faringalisasi. Jadi enggak ada tekanan pada tenggorokan. Enggak hanya naik aja pangkal lidahnya. Jadi terus bedanya apa dengan huruf tebal? Dua. Yang pertama enggak ada faringalisasi di faring, yang kedua tengah lidahnya enggak ditarik. Tengah lidahnya enggak ditarik. Maka berarti dia hanya mendekat pangkal lidahnya ke ufula saja. Berarti ini cara mengucapkan dhammah yang sempurna. Iya, cara mengucapkan dhammah harus begitu. Jangan ditahan. Karena huruf tipis harus di dasar mulut, lidahnya jadi enggak. Sering keluarkan. Sering begitu ya? Keluar naikkan pangkal lidahnya. Karena memang normalnya manusia mengucapkan pasti naik pangkal lidah. Karena ikutin kontur juga saja. Ya, kontur mulut, kontur gigi dan sebagainya. Kemudian huruf kasrah atau harokat kasrah ini berserikat dengan huruf apa tadi? Kasrah berarti dengan ya. Iya, maka makhrajnya ya di mana? Tengah lidah. Tengah lidah. Maka berarti tengah lidah harus mendekat ke arah ya. Nah. Untuk menyempurnakan.
Betul, naikkan. Seperti mengucapkan I, tapi huruf I-nya ini nggak sempurna. I, Bukan I. bukan I. Begitu. Maka di sini baru kita bisa mulai menyempurnakan pelafalan vokal dalam bahasa Arab begitu. Tapi ini baru 2/3 dari sepertiga tadi. Terus yang ketiganya apa sih? Sebetulnya tadi di mulut itu ada di lidah itu ada 2 poin penting. Di lidah dan di mulut ya. Ada nggak di sini? Kalau nggak ada saya lukis saja. Yang masih ingat gambar yang kemarin, gambar yang dari IPA. Oh iya. Yang gambar itu ya. Ya, trapesium itu. Ya, mirip ya trapesium ya. Namanya trapesium ya? Iya, kalau Oke lah, trapesium. Ini ada lidah nih. Nah, gambar itu maksudnya begini. Iya ini. Supaya gambar ya. Warnanya jangan hitam. Apa warnanya? Yang pas. Kuning lah. Ke kuning ada juga hitam deh. Hitam. Hitam aja, hitam cocok hitam. Oke. Oh, kemarin ini. Nah, ini maksudnya fungsi gambar kemarin itu di sini di lidah. Posisi demikian ya posisi. Betul, ya? di sini I. Di sini agak mundur, saya agak mundur sedikit, Karena nanti I nggak terlalu ke depan. Di sini I, di sini A, di sini U. Ini A tafkhim. Taklil sama imalah di sini. Ini posisi lidah. Lidahnya, ya? Jadi lidah itu bergerak kemana? Oke, bergerak kemana? Ketika mengucapkan A tipis, udah lidah ini di dasar aja begitu. Diamkan gitu kan. Kemudian ketika mengucapkan U, lidah itu kan tadi ke belakang ya, ke atas ke sini. Demikian pula ketika mengucapkan fathah tafkhim, maka lidah juga ikut ke belakang. Yang bergerak ke belakang. Iya. Kemudian I, ini lidah dinaikkan ke atas. Kemudian kenapa kok ada istilah posisi begini, posisi begitu? Ini berkaitan dengan apakah mulut kita ini terbuka atau tertutup. Yang pertama. Semakin ke atas, semakin tertutup. Semakin ke bawah, semakin terbuka. Jadi kenapa ini ada istilah atas, bawah? Ini semakin ke atas, semakin tertutup. Semakin ke bawah, semakin terbuka. Kemudian ada istilah ronid, unronid yang kemarin kita jelaskan. Bulat atau nggak bulat? Bulat atau tidak bulat. Ya begitu. Maka di sini yang pertama berarti I. I itu di atas, maka berarti dia tertutup. Ya. Maka nggak kebuka dong. Nggak. Maka makin ke bawah makin kebuka. Ketika kita mengucapkan I, dibuka sedikit demi sedikit. A. Sambil menggerakkan lidahnya. A. Lidah bergerak ke bawah, mulut makin kebuka, maka itu akan mengubah suara dari I ke A. Ya begitu. Nanti di antara I sama A itu nanti ketemu imalah di mana? Imalah ada di mana nanti ketemu? Di antara itu tadi. Di antara itu. Iya. Itu kan ada masa tuh ya. I ke A ya. Baik. Kemudian ini semuanya baik I, A tipis atau A tebal ini termasuk yang unrounded. Mulutnya tidak bulat. Mulutnya tidak bulat. Yang bulat yang mana? U. Membulat. Terus yang di belakang ini bagaimana? Dibuka tapi sambil mengangkat pangkal lidah kita. Ini huruf tebal. Tebal tadi. Tapi nanti huruf tebal nggak cuma ada itu. Nah di sini kita lihat ini yang tadi ya, berarti ada 3 poin. Yang pertama adalah lidah, yang kedua adalah bibir terbuka atau tertutup. Itu yang kedua, sepertiga kedua. Nah, sepertiga ketiga adalah bibirnya rounded atau unrounded. Jadi ada 3 poin. Ada 3 poin. Siap. Bibir 2 poin. Apakah terbuka atau tertutup? Ya, kemudian apakah dia bulat atau tidak bulat? Kemudian yang ketiga adalah di lidah. Bergerak kemana lidah? Lidah mana yang berperan dalam pelafalan? Lidah mana yang berperan dalam pelafalan? Kita sudah tahu fathah itu lidahnya netral, diam. Ya. Jadi ujung lidah ditahan di dasar mulut. Kemudian dhammah itu pangkalnya dinaikkan. Kemudian kasrah itu tengahnya dinaikkan. Begitu. Maka kita sudah dapat 3/3 dari 1/3 itmamul harakat. Lalu apa perbedaan fathah tebal dan fathah tipis? Nah di sini kelihatan. Cara hapusnya gimana? Saya nggak paham.
Ya begitulah. Atau ini bukan ya. Ini ada gambar ini, ada gambar pen itu. Kok malah? Coba gambar pen, diklik. Waduh, kok malah ini sih malah hilang. Ada gambar pen. Yang mana saya? Coba, ini ada gambar pen yang berbayang. Ini Bukan. Bisa diklik itu. Ini buat. Nah, itu ada. Ada tombol bersihkan itu. Enggak, tadi saya nyoret-nyoretnya di PDF-nya langsung. Nah, ini bersihkan tuh yang Nyoret-nyoretnya di PDF-nya langsung tadi. PDF-nya malah hilang sekarang. Mana ini? Gaptek ternyata. Ya, soalnya baru ini. Isi pakai HP baru ini. Ya, biasanya pakai laptop. Format terbaru ya. Tapi nggak apa-apa, tapi kita cerita tadi ya. Jadi boleh ternyata sepertiga tadi. Ini. Jadi setelah tadi kita mengambil dari Al-Alamah ya, ini mengatakan ada beberapa poin tadi tentang masalah itmam yang tadi kita bahas adalah sepertiganya. Dan ternyata dari sepertiga tadi masih dibagi 3 lagi untuk mendapat itmamul harakat. Yang pertama adalah bicara tentang bibir. Artinya bibirnya seperti apa? Apakah terbuka atau tertutup? Ya. Kemudian yang kedua, bibirnya harus bulat atau tidak bulat. Maksudnya adalah ketika kita tafkhim ya. Kita mungkin istilahnya berbeda-beda. Mungkin asatidzah peserta yang belajar hari ini mungkin istilahnya beda-beda. Ada yang menggunakan bibirnya bibir tebal atau menyangga bibir. Menyangga bibir. Iya, maksudnya ada ketika tafkhim, jadi bibir bawah itu menyangga. Rasanya begitu. Saya pernah juga dapat yang begitu. Ada ya. Bibirnya menyangga. Jadi ya itu mungkin pendekatan istilahnya berbeda-beda, tapi sekali lagi itu tergantung daripada konteks dan pengajarannya. Namun poin yang paling penting adalah satu, tidak ada bibir tebal yang maksudnya tidak ada bibir tebal yang dalam konteks tafkhim fathah ya, tadi memonyongkan bibir. Jadi hak monyong adalah untuk domah. Itu tadi. Betul. Hak monyong hanya untuk domah. Yang lain yang tidak punya hak nggak boleh ikut monyong. Makanya melafalkan huruf tebal dia unrounded. Jadi unrounded, tidak membulatkan dia tafkhim unrounded karena tidak membulatkan bibir. Tidak kalau ini untuk doma ya. Kalau huruf tebal tidak ada o. Tidak ada o, tapi adanya o. Begitu kalau lebih. Dan kemudian yang perlu dipahami adalah lidah. Ini yang jarang dibahas nampaknya. Dalam beberapa kajian tajwidul huruf atau kajian tentang tahsin atau tajwid membahas posisi lidah. Sebagian besar yang dibahas hanya bagian bibir. Fathah dibuka, kasroh ditarik, i, dhamma dimonyongkan, namun tidak membahas secara khusus dari si lidah. Karena saya pernah saya beberapa kali ketika talaqi ya, peserta yang talaqi yang hasil itu melafalkan domah, contohnya domah itu kan kita jelas pangkalnya naik ya. Nah itu sering dilafalkan nih, gitu. Ini udah monyong, tapi bibirnya, saya bilang suaranya berarti ini masalahnya di bibir. Jadi bukan tapi gitu deh. Naik pangkalnya hanya tidak ada penekanan pada velarisasi. Tidak ada penekanan pada faring. Nah, tadi faring maksudnya ada velar, ada. Tub epiglotis ya. Velarisasi tadi ke pangkal itu. Velar itu velum. Velum itu lak-lakan, fula. Siap. Istilahnya luar biasa itu. Tapi nggak mau butuh dihafal juga untuk tambahan istilah. Nah, sering begitu tuh. Jadi nggak menyempurnakan posisi naiknya pangkal, nah, akhirnya menjadikan suaranya nggak sempurna. Ini poin perlu diperhatikan. Yang kedua juga yang kasroh, Ustaz. Nah, saya pernah ada santri. Coba, Ustaz, gimana? Jadi menarik. Beliau ini pernah terlatih, tapi koreksinya sama terus. Itu aja kesalahan. Kasroh. Alhamdulillahirabbil alamin. Miring ya. Saya tahu siapa itu. Jangan ngomongin. Jadi gibah. Tapi saya sering jadiin dia sebagai contoh. Bahkan kalau di sana disebut namanya. Kalau di sini enggak disebut namanya. Antum kalau misalnya mau tahu tanya beliau. Dan itu ketika di Lampung, kan udah jadi mentor di Lampung, jadi imam. Ustaz, ini bilang ke beliau. Antum aneh tahu permasalahannya. Kenapa kok nggak bisa sempurna kasroh? Iya ya, vokal iya ya. Masih miring. Apanya? Lidahnya nggak naik antum. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya lidahnya naik seperti mengucapkan ya. Coba
itu bisa kan? Oh bener katanya, ini masalahnya. Masya Allah. Ini ternyata luar biasa ya. Nah lagi-lagi berarti pengalaman. Ini nanti cara mendiagnosis itu pengalaman kan? Iya. Betul pengalaman. Jadi para guru-guru yang kemudian sering bertanya, ini gimana ya Ustadz? Ini gimana ya? Itu memang pengalaman daripada mengoreksi dan mengajar. Diperlukan kepada seluruh pengajar itu perlu cara mendiagnosa kesalahan murid. Itu juga dan itu didapatkan dari jam terbang mengajar tadi. Tadi masalahnya adalah naiknya pangkal lidah. Saya itu Bukan pangkal lidah, tengah lidah. iya pangkal lidah. Karena mendekat pada huruf ya. Itu setelah itu selesai, bisa kan? Bisa, ya walaupun belum konsisten Proses ya. polanya. Tapi dia udah paham yang pasti. Begitulah cara mengucapkan kasroh yang benar. Itu udah cukup. Sudah selesai ya? Sudah selesai. Seperti itu kurang lebih. Memang pengalaman itu dibutuhkan. Masih pengalaman dibutuhkan. Nah itu berarti masalahnya ketika ditarik kasroh sudah, ayo tarik lagi. Iya. Nggak dapat. Ternyata kurang naik tengahnya. Bukan Nah. Bahkan sederhana saja. Walaupun kalau sudah naik tengahnya, narik bibir juga nggak terlalu effort ya. Betul. Nih. Misalnya begini. Cuma memang nggak sempurna. Tetap harus ditarik. Tapi ada suara i-nya itu udah jelas. Sepertiga sudah dapat. Ya, bukan sepertiga malah udah itu ya. Kalau sudah dapat suara maksudnya zat suaranya udah dapat begitu loh. Zat suaranya. Makanya kalau kita lihat para ulama, kalau mereka antum mungkin pernah lihat ya, mereka jadi imam gitu kan. Saya rasin lah gitu ya. Bibirnya banyak gerak nggak? Sederhana. Jadi ternyata lidah yang main. Gitu. Jadi ketika lidah sudah mahir, bibir itu makin sedikit gerakan. Bukan berarti nggak bergerak. Kalau nggak bergerak nggak mungkin. Kalau yang bisa ngomong tanpa bergeraknya bibir itu punya keahlian tertentu. Apa yang suara perut itu yang budak-budak aja. Ah itu beda lah itu. Maksudnya itu nggak normal ya. Ya di atas normal kan, abnormal itu. Kalau orang normal pasti butuh bergerak bibir. Sedikit, minimal sedikit ada gerakan. Tapi kalau memang dia punya keahlian tertentu ya nggak bergerak pun bisa. Itu beda lah. Itu bukan bahasan kita ya. Berarti di antara hikmah kenapa lidah itu nggak bertulang saja? Iya. Dapat hikmahnya nih. Supaya dia bisa digerakkan kemana saja. Tapi yang bagi yang agak keluh ya itu butuh diterapi dengan sholat taubat ya. Biasanya. Pakai apa? Twister tongue. Twister tongue mana? Twister tongue itu ini kayak misalnya kalau saya dulu waktu SD laleruwilis, lare, rolas. Ini latihan untuk latihan lidah. Laleruwilis, lare, rolas, laleruwilis, lare, rolas. Tahu nggak? Saya nggak. Lalat wilis, sayapnya 12. Gitu. Di bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Twister tongue. Saya paham bahasa Jawa. Laleruwilis, lare, maksudnya ini sayap rolas 12. Iya. Tadi saya pikir bahasa Inggris. Kan, orang Jawa Pantura Pride itu tadi. Ternyata Pantura Pride. Sangat. Bahasa Arab juga ada beberapa latihan twister tongue. Saya sering tuh lihat nonton di IG ada itu. Di Instagram tuh ada gitu. Itu. Bisa dipakai buat latihan. Buat ngelenturin lidah. Jadi memang peran lidah sangat penting dan sentral sekali dalam pelafalan dan pengucapan. Jadi berarti yang dilatih ternyata bukan sekedar bibir. Organ pelafalan bukan sekedar bibir, tapi lidah juga. Kemudian tadi ya apa namanya? Saya lupa lagi. Faring. Katup ya tadi. Katup epiglotis. Dan kemudian pangkal lidah dan sebagainya juga. Di antaranya pita suara saja. Pita suara juga perlu juga itu dijaga. Masya Allah. Banyak komponen yang perlu kita pahami dan dalami. Oke. Tadi sepertinya sudah selesai. Ya. Kemudian yang harokat ke zaman. Masalah zaman ini berkaitan dengan sifat. Huruf. Berkaitan dengan sifat huruf. Nanti ketika kita bahas ada syiddah, bainiyah sama rikhwah. Syiddah, bainiyah, rikhwah. Itu ya. Jadi zamannya di sana nanti ketemu. Jadi kenapa kemudian kita harus mengucapkan huruf rikhwah dialirkan. Kemudian juga kenapa bainiyah mengalir tapi agak kurang. Kemudian kenapa syiddah langsung terlepas dan lain sebagainya. Itu berkaitan dengan zaman. Berkaitan dengan ikmalu zaman. Adapun tafhim tarkik ada bab sendiri. Oke. Jadi untuk sementara secara umum sebetulnya udah dapat ya bagaimana cara mengucapkan suara vokal yang sempurna dalam bahasa Arab. Paling mungkin tadi tambahannya yang ini ya, yang di sini keadaan lidah kita ketika fathah, taklil, imalah dan kasroh ini kurang lebih seperti ini. Begitu. Nah di sini itu ada saya kasih garis, itu berbeda. Maksudnya paling bawah ini fathah nih. Jadi lidah seperti ini ketika fathah yang warna hitam itu. Itulah fathah. Jadi landai. Landai. Lidah itu landai aja.
Coba kita praktek, Ustaz, supaya gambar ya. Coba kerasa nggak lidahnya udah relax, lidah relax. Jangan diapa-apain. Jangan dinaikin. Kalau naik pasti jadi taklil. Jadi taklil. Naik dikit lagi pasti jadi e. Naik dikit lagi pasti jadi i. Oh iya kan? Iya. Oh iya, gitu menarik ya. Ya. Masya Allah. Begitu. Oh, Jadi iya, lidah iya. penting. Nah, nggak cuma lidah doang yang jadi acuan. Tadi kan bibir juga penting. Jadi kalau fathah makin terbuka, jadi lidah ini makin ke bawah, maka mulut makin kebuka. Lidah makin ke atas, maka mulut makin tertutup. Iya. Begitu. Oh gitu kan ya. Untuk sempurnanya. Cuma memang ketika fathah nggak usah dibuka lebar-lebar kalau dalam bahasa Arab. Makanya ada istilah fathul arad, fathul mutawassit. Fathul arad, fathul mutawassit. Fathah Arab, fathah pertengahan. Fathah pertengahan. Maksudnya pertengahan itu nggak a, nggak e. Nggak a, nggak e. Orang Indonesia umumnya nih, orang Indonesia itu a. Umumnya ya betul. Umumnya. Ya kalau kita bahas ya. Itu. Saya umumnya. Umumnya. Kaifal hal. Halo. Itu kan kalau ngomong. Assalamualaikum. Mau kemana? Enggak ada orang Indonesia bilang mau kemana. Enggak ada. Ya walaupun dari sisi fonetik bisa dikritisi mungkin ya. Cuma umumnya orang Indonesia ngomong begitu. Bukan a tapi a. Nah, ini harus diperhatikan bahwa dalam bahasa Arab bukan a, tapi a. Bukan a tapi a. Begitu. Itu yang dalam bahasa Arab. Kalau yang berlebihan gimana? Berlebihan apanya? Ya itu berarti lidahnya naik itu. Dan dia jatuh imalah. Imalah. Sekali misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sudah samar ya. Si suara vokal itu sudah nggak tahu ke A, nggak tahu ke E. Ya? Kalau Levant itu wilayah Syam memang begitu. Makanya mereka menyamakan fathah tipis dengan bahasa Inggris. Arrow. Kitab. Makanya mereka baca kitab. Tapi ini udah imalah. Bukan bahasa Arab fasih yang Al-Qur'an turun. Kalau Al-Qur'an turun itu pertengahan. Cuma kalau orang-orang Syam memang menyamakan dengan barat. Jadi A-nya barat, A-nya barat kan imalah kan, taklil kan? A-nya barat kan? Nah, itu yang dipakai oleh orang-orang Syam sekarang. Kitab. Mesir juga sebagian gitu. Kitab. Berlebihan tapi. Cuma kalau yang kebanyakan diamalkan ahli qiraat, enggak, itu udah taklil, udah imalah kecil istilahnya. Harus lebih terbuka lagi a. A bukan e. Timbangannya ya. Timbangannya begitu. Perlu sekali. Dan itu didapat dari talaki. Iya, enggak talaki enggak bisa. Itu poinnya. Memang talaki. Tapi ya Bapak Ibu sekalian juga jangan sampai punya target bismillah saya talaki di Ustaz Abu Ezra. Ngantrinya dong. Ngantrinya cukup panjang Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti Ustaz Abu Ezra nggak mau menerima, bukan. Tapi memang ada beberapa poin yang diprioritaskan saja. Makanya beliau buka juga kajian-kajian di luar talaki yang mau kesempatan untuk latihan bacaan. Beliau juga punya kajian-kajian yang lain. Di antaranya kajian dunia Sakhawiyah saja. Saya masih dibuka sih pendaftaran itu. Udah ditutup. Sayang sekali ya. Satu Ramadan ditutup. Masya Allah. Nanti mungkin next time kita bikin lagi. Semoga bisa tasin waktu. Jadi kalau di dunia Sakhaw yang sekarang berjalan itu kita sehari 2 kali. Senin sampai Jumat. Wow. Pagi itu teori, sore itu praktek. Wah, luar biasa. Seperti halakonya Nabi saja. Paginya kajian, malah sore kajian juga ya. Biasa. Itu beruntung sekali ikut kajian Indonesia ya tadi. Iya, apalagi yang rajin datang, jadi baca terus. Masih ada yang nggak rajin datang? Ada yang musibah. Mungkin sibuk ya. Ya kayaknya yang datang itu orang itu aja gitu. Jadi dari bukan 60, 100 yang terdaftar. Yang terdaftar 101. Yang hadir? Yang hadir itu 40-an. Yang talaki itu yang 40-an. Makanya 40 ini setiap hari ketemu terus. Karena berulang orang-orang itu terus kan. Yang lain nggak datang. Sayang sekali. Jangan disia-siakan lah. Waktu kita nggak begitu panjang, makanya harus standby. Luangkan waktunya untuk belajar. Itu juga buat saya juga sih. Kata buat saya juga. Tapi ya, menarik. Ada latihan nggak, Zat? Yang coba kita latihan nih, Zat. Di sini ada audiens juga kita nih, di depan hadapan kita ada audiens walaupun tidak terlihat ya. Nanti kita bisa ikut latihan pada audiens. Dan sebenarnya yang mau hadir pun bisa sih, tapi memang kondisi tempatnya nggak besar. Tapi ya mungkin ya muat sekitar 10 orang mungkin masih bisa ya. Tapi kalau di luar 10 orang kayaknya agak susah.
Kalau saya yang pakai dilatih di Sakhawi itu sebentar ya. Mungkin medianya sementara saya dan teman-teman di depan ya. Media latihan ini supaya ada gambaran gimana sih kemudian menyempurnakan harokat. Karena gini, Zat, ternyata ketika kami jumpai, Zat, permasalahan di bagian besar ternyata di harokat. Iya. Permasalahan di harokat ketika kemudian huruf-huruf yang tafhim, huruf-huruf tafhim atau huruf yatbaqo, yang kadang ketika kami coba teliti, permasalahannya tidak konsisten sampai harokatnya. Kalau misalkan harusnya so dibaca so terlepas. Iya, nah. Nah, ini masalah harokatnya ternyata. Nanti mungkin akan kita diskusikan setelah ini masalah harokat. Nah, semoga masih ada waktu bisa nyambung ke makhraj umum dan khusus. Nanti mungkin sedikit pengantar makhraj umum dan makhraj khusus pada kesempatan hari ini. Hamzah ini mana Hamzah? Oh, nggak ada Hamzah. Kelewat kayaknya mana ya. Sebentar. Dan juga kemudian saudara sekalian bahwa kegiatan tajwid daurah tajwid dan sebagainya memang tidak pernah bisa sempurna tanpa kita adanya latihan. Makanya beberapa kegiatan daurah yang diinisiasi oleh beberapa lembaga sudah cukup baik. Di antaranya Karim Bil Quran mengadakan kegiatan-kegiatan daurah yang juga langsung include praktek di sana dengan para santri. Itu menarik. Jadi kalau misalkan asatidzah sekalian mau ikut daurah yang ada prakteknya ya boleh. Silakan hubungin Yayasan Karim Bil Quran yang sekarang Ustaz Ali juga sekarang masih mengajar di sana, dan juga kami sebagian besar juga sebagai SDM di sana mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat ada materinya juga ada praktiknya. Nah, ini latihan dulu. Kita akan masuk pada latihan pelafalan huruf yang berharokat khususnya ya, karena pembahasan kita adalah harokat, di mana kita akan melafalkan dengan baik fathah, kasroh dan dhammah. Silakan Ustaz. Nah, di sini yang biasa saya pakai latihan di Sakhawi. Saya kasih jeda buat latihannya. Jadi yang pertama U I A. U I A. Ya, antum terlalu malah. Saya tegang. Di sini bareng-bareng studio. Bareng-bareng studio ya, bareng-bareng. U I A. U I Nah, pas A-nya itu jangan tegang. A. Maksud Jadi tegang jangan jadi gini ya. Itu poinnya. Enggak. A. Dibuka dikit aja, lidahnya rileks di dasar mulut. A. U I A. U I A. Atau kemudian ini A U A I A yang hamzah yang akhirnya dipanjangkan aja karena di waqaf. A U A I A. U A I A. Jangan terlalu tekan, itu tekan. Enggak, antum jadi kayak ada tasdid. A U A I A karena terlalu tekan hamzahnya. A U A I A. U A I A. I A U U I I. I A U U I I. Jadi jangan terlalu tekan, karena kalau tekan ini pita suaranya itu akan menutup terbukanya. Terlalu. Sehingga jadi tasdid. Kaku saja. A U A I A. A U A I A. A U A I A. Pita suaranya dirasakan. A U A I A. I A U U I I. Jadi maksudnya tadi ini pita suara ya. Pita suara kan bentuknya seperti V ya. Jadi A U A I A. I A U U I I. Kok nggak dikoreksi? Nggak dikoreksi? Ya udah. Itu bagus daripada yang tadi awal AU itu. Kalau lebih aja AU. Nah itu jadi kayak tasdid. AU jadi seperti tasdid. Nah itu poin juga tuh untuk latihan. Jadi bukan AU A I A bukan. Ini sengaja latihannya 3 huruf biar gampang. Kemudian akhirnya dipanjangkan. Kalau yang baru itu udah ada madnya, ini yang lama ini. Jadi udah ada madnya di akhir sini sampai di akhir sini udah ada madnya. I A gitu kan. I A yang ini I A U U I I. Nah ini belakang. Akhirnya. Ini kan tadi di huruf akhir. Huruf akhir. Oke, kita lagi. Bareng-bareng ya, satu tiga. U I A. Dari UI A, coba dari UI A, satu bareng-bareng dari UI A, 3 berhenti. 1 2 3. U I A. U. 1 2 3. U A I A U I I. Nah, ya dimatkan dua. I A U U I I. Ini supaya belajar I A U U I I. Ya, begitu. Kemudian berikutnya di bagian yang kedua. Ini metode yang dulu saya dapatkan ketika di Bandung di Tahsin ya. Cuma saya modifikasi sedikit disesuaikan dengan hukum tajwid aja. A I U Ba, silakan. A I U Ba.
Nah, begitu. Ba. Dan ba-nya ini jangan terlalu tekan juga. Ngebak, gitu ya. Enggak. Jadi orang Arab itu mengucapkan hamzah itu berat bagi mereka. Oh, Orang Arab itu mengucapkan hamzah berat bagi mereka. sebabnya apa? Sebabnya Terlalu jauh makhrajnya? yang pertama makhrajnya paling jauh. Yang kedua sifatnya kuat semua. Oh iya, iya. Betul. Bukan kuat maksudnya kuat itu tebal, bukan. Kuat. Kuat. Jahar. Ya. Dia memang hamzah ini bagi orang-orang Arab apa seperti momok yang menakutkan. Ya makanya diubah aja lah biar enggak ada hamzah. Oh, mereka juga Jadi mereka ini punya huruf hamzah tapi nggak mau berada hamzah. sama seperti takutnya Indonesia pada huruf to tadi. Enggak, orang Indonesia Beda-beda enggak. ya. Orang Indonesia itu punya huruf pasti diamalkan Punya huruf pasti diamalkan. dan nggak ada yang takut, nggak ada yang huruf yang ditakuti. Oh. Orang Arab punya huruf hamzah tapi takut sama huruf hamzah. Kenapa? Karena capek, lelah mengucapkan huruf hamzah itu bagi mereka itu capek. Mungkin bagi kita, apalagi orang Sunda biasa aja. Biasa aja. Orang Sunda biasa aja. Gampang banget orang Sunda. Iya, iya. Biasa aja. Buat orang Arab itu enggak. Buat orang Arab itu melelahkan. Makanya Maka banyak harus dilakukan, diubah. makanya banyak hukum yang berubah. Banyak hukum ya, diubah. Ibdal, Diubah. tashil, Dihilangkan. dihilangkan. Ja'a ajaluha misalnya. Daripada mereka baca ja'a ajaluha, hilangin aja deh satu ja'a ajaluha. Ribet dua hamzahnya Betul, gitu. Antum antum. Juga Antum. kita sil ya. Ainnaka aunabiukum. Makanya Imam Asim, imam yang kita sekarang sedang amalkan bacaannya disebut Imamul Qawi. Karena hamzahnya dipraktekkan. Hamzahnya dipraktekkan, gak ada yang dihapus, gak ada yang diubah kecuali di jami doang cuma satu. Hanya satu itu toleransi aja buat biar tahu aja. Cuma satu yang wajib tashil. Kenapa? Yang lain Imam Asim disebut dengan Imamul Qawi, imam yang kuat. Kenapa? Bisa mengamalkan hamzah secara sempurna seluruh Al-Qur'an. Terus sebagian riwayat bahkan hamzahnya banyak yang di itu saja. Riwayat yang lain udah habis hamzahnya. Kita rontok. Riwayat yang lain habis hamzah. Di tashil, di hadaf, di ibdal dan lain sebagainya. Yuminu jadi yuminu. Begitu salah satunya. Imam Asim enggak. Kuat ya. Kuat. Makanya disebut Imamul Qawi, imam yang kuat. Imam Asim. Beruntung lah bagi Tapi kita. ternyata memang lebih cocok buat ajam. Lebih cocok buat orang non-Arab. Non-Arab. Indonesia khususnya ya. Khususnya Indonesia. Makanya Imam Asim yang paling banyak tersebar salah satunya kan. Di masanya pun sampai sekarang bahkan Imam Hafs salah satu dari Imam Asim. Masya Allah. Baik. Maka di sini ketika mengucapkan hamzah, ba, ditutup aja pita suara. Ba, udah. Jangan ba atau ba. Enggak perlu. Enggak perlu begitu. Ba, karena cara orang Arab mensukunkan hamzah di akhir itu dengan diringankan, ditakhfif, jadi dengan meringankan pelafalannya juga dengan apa? Menutup pita suara. Ba, udah begitu aja. Ba, ya. Begitu aja. Ba, bi, a, i, u, ba, begitu ya. Silakan. 1, 2, 3. Nah, begitu ya. Ini kita belum main hukum nih, untuk baris pertama belum main hukum. Baris kedua, baris ketiga, baris pertama, baris kedua, ini baris pertama, baris kedua ya, afwan ya. Baris pertama, baris kedua belum main hukum. Baris ketiga, baris keempat sudah main hukum. Di mana? U-an. Apa namanya? Iya, mad. Mad jaiz kan ya? U-an, boleh juga 2. U-an. Cuma karena riwayat kita itu 4, maka afdolnya dipanjangkan. Supaya terbiasa dengan mad jaiz munfasil. U-an ani ana minal begitu. Panjang ya. Kenapa enggak ani'ana? Kenapa enggak ani'ana? Baik, ada sebagian orang yang bingung. Kenapa enggak ani'ana? Nah, orang-orang Arab sepakat, seluruh orang Arab sepakat ketika ada hamzah berharokat apapun itu, mau fathah, mau kasrah, mau dhammah, bertemu hamzah sukun, ini hamzah sukun wajib ibdal jadi mad. Wajib seluruh orang Arab. Kalau misalnya ada qiraat yang baca enggak pakai ibdal, maka dia dinilai syadz, menyelisihi kaidah orang-orang Arab. Emangnya ada cara baca seperti ada dari Imam Syu'bah, dari Imam Asim. Imam Asim ada bacanya begitu. Saking kowinya. Diamalin Imam Asim. Hamzah ketemu hamzah harokat ketemu hamzah sukun masih ditahqiq juga. Masya Allah. Tidak ditakhfif ya, enggak diringankan, enggak diibdal. Di mana? Di li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Li'ila. Jadi enggak ada mad di sana ya? Enggak ada mad. Maksudnya li'ila itu kan sebab ibdal ya. Betul. Sebabnya ibdal kan. Li'ila berarti mad di sana. Imam yang meriwayatkan dari Imam Asim itu Imam Syu'bah. Cuma para ulama qiraat sepakat tidak boleh diamalkan.
Kenapa tidak boleh diamalkan? Karena bertentangan dengan kaidah orang-orang Arab. Ini jumhurnya orang Arab saja. Iya. Jadi secara mendasar orang-orang Arab. Imam Masim bukan orang Arab, Imam Masim orang Irak. Oh, Jadi beliau walaupun meriwayatkan itu dan sahih dari beliau tetap tidak boleh diamalkan. Kenapa? Karena menurut dialek Fusha itu tidak ada orang-orang Arab yang baca a, i, u, itu nggak ada. Satu pun nggak ada. Seberapa beruntungnya kita ya sebagai orang Indonesia yang bisa mengucapkan itu. Orang-orang Arab punya ketakutan sampai kemudian dihukum ya. Ada hukum di sana. Ada hukum di sana. Bukan sembarangan juga ya. Ada hukum di sana. Ada ijtihad ulama juga kemudian yang menjadikan bacaannya demikian. Masya Allah. Makanya riwayat syubah yang kita amalkan tetap yang ibdal juga. Li la fi Quraisy, bukan li ila. Karena memang itu udah nggak boleh diamalin. Maka di sini saya ubah. Karena ada hukum di sini nggak boleh ana, nggak boleh ana tapi an. Di sini juga dipanjangkan ya, afdolnya karena jaiz. Terutama yang di bawah nih, ma'ian ini udah wajib. Iya. Udah wajib dia dipanjangkan. Wajib panjang. Ma'i karena wajib muntasil. Begitu. Ini mungkin modifikasi dari apa yang dulu sempat saya dapatkan ketika tahsil. Ya, modifikasinya di situ. Modifikasinya hukumnya sudah langsung diamalkan, diaplikasikan. Kita ulang ya. Siap. Ani ana minal nimai ani a. Silakan. Empat. Kita ngambilin majaiznya. Dua tiga. Yang biasa pakai metode ini nggak mengamalkan hukumnya mulai diubah. Terutama yang ma'ian nih, karena ma'ian mad wajib mutasil. Ini nggak bisa enggak. Iya, mad wajib. Mad wajib mutasil ini nggak bisa enggak. Satu kata. Satu kata, maka dia harus ma'ian, tidak boleh ma'ian ya. Dulu kita latihan begitu mungkin ya, pernah mengalami. Bahkan ani-a, nah itu kan dulu gitu. Nah, kita mulai ubah sesuai dengan pelafalan Al-Qur'an. Jadi istilahnya jangan sampai kita latihan hal-hal yang mubadir. Nah, betul. Dulu pun latihan ini yang u, i, a, ada yang a, i, u. Itu udah dari awal mubadir itu. Sangat mubadir. A, i, u kalau udah begitu aja. Kecuali kalau sebelumnya huruf lain. Ba, bi, bu, boleh. Ini pun yang huruf yang lain misalnya bu, bam, bani, babena. Boleh, silahkan begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Itu mungkin untuk sekilas ya praktik huruf kita. Oke, tadi ingin lanjutkan diskusi silakan. Praktik dengan tadi praktik harokat ya. Tapi dengan huruf juga tadi nyambung akhirnya. Ini kalau menarik. Lagi-lagi berarti saya harapkan para peserta kemudian punya catatan ya. Walaupun memang tadi pembahasannya live talk tadi, makanya memang butuh landasan. Dan saya yakin sebagian peserta sudah belajar lah ya, minimal dasar di 1.0-nya. Makanya kenapa kita namanya 2.0. Jadi 1.0-nya adalah yang udah belajar daurah, yang udah belajar daurah sadaili ataupun daurah-daurah di tempat yang lain dengan asatidz yang lain. Nah, yang 2.0 ini adalah pendalamannya. Jadi kita banyak dapat insight tadi terkait masalah harokat. Dulu saya beberapa kali daurah awal-awal saja mungkin ya, dan nyobain juga gitu. Bagian memang jarang yang mengulas sedalam itu masalah harokat. Betul. Lidahnya, kemudian apalagi tadi ya arah lidah tadi itu, yang tadi dari IPA ya. IPA itu menarik. Ketika kita kemudian menjumpai bahwa titiknya di mana ketika fathah atau apa fathah a ya, fathah a ke bawah, a memang merasakan jadi ada ke bawah, a depan bawah, a lidahnya lidahnya ketika menghampar bagian bawahnya ke bawah, a kemudian kalau i dia ke arah sana ya, ya itu menarik. Artinya memang lagi-lagi kita bisa kombinasikan saja ilmuwan dan sebetulnya udah dimulai. Kalau ulama-ulama yang ahli fonetik seperti misalnya Dr. Ghanim Qadduri dalam Syarah Jazariyah ada tuh diagram itu ada. Kita bisa yang tebal. Bisa kita buktikan. Antum jariin buka kayaknya nih. Jariin buka. Ketahuan bisa. Bab makhraj bab jauh. Oh, Masya Allah. Ada di sini. Kitabnya juga jarang beredar di Indonesia ya. Kita juga dari Mesir. Kemarin Ustaz Nendi juga beli ya dari Mesir ya. Masya Allah. Di sini beliau selain nah ini. Oh, ada diagram. Gimana cara ngeliatin? Silakan di zoom aja. Halaman 239. Beliau menyebutkan empat angka ya. 1, 2, ya 4 titik 3, 4. Kayak tadi ya. Iya, seperti yang tadi ya. Ya beliau kan ahli fonetik. Beliau ahli fonetik bahasa Arab, maka pakai IPA. Cuma dimodifikasi, maksudnya disederhanakan. Kalau IPA ribet banget, kan? Ribet banget karena seluruh bahasa seluruh dunia. Ini kan yang penting buat tajwid aja.
Maka nomor 1 di sini adalah kasrah. Kasroh. Bismillah nomor 1 maudul kasrah. Maudul kasroh. Ya, maudul kasrah. Kemudian yang 2 maudul fathah wal alif al muraqqaqah. Yang berdua kan fathah muraqqaqah. Kemudian yang ketiga maudhu al fathah wal alif al mufakhamah. Tafkhim di sini. Yang kemudian yang keempat maudhu dhammah waw wal mad, ya. Waw sama dhammah dan waw mad. Sama persis dengan yang saya jelaskan barusan. Luar biasa. Begitu. Mungkin kalau nggak dibahas sama Ustadz, saya buka cuma bab awal aja nih. Ini bab makhrajul hurufnya ngambil dari fonetik banyak. Oh, Masya Allah. Makanya beliau di sini judulnya kan ya jama'u baina turathi sauti al arabi al qadim wa darsus sautil hadith. Ya, kajian perbandingan antara fonetik masa lalu dengan fonetik zaman sekarang. Masya Allah. Itu luar biasa. Berarti Dr. Ghanim Qadir dari Irak saja? Alif fonetik. Aslinya dari mana? Dari Irak ya? Irak. Saya malah kurang lupa deh. Dr. Ghanim Qadir. Luar biasa sekali ya. Kitabnya sudah ada. Ahli qiraat, ahli tajwid, dan ahli fonetik. Makanya saya sering menyarankan buat yang sekarang calon-calon mahasiswa dan sudah berkecimpung dalam dunia tajwid, kalau mau kuliah lebih baik ambil jurusan bahasa. Supaya nyambung. Oh, kalau yang belajar tajwid secara khusus, iya. Kalau mau kuliah mending bahasa. Dengan bahasa. Karena akan mendalami tadi. Betul. Nanti jadi ahli linguistik sekalian, supaya memang ada keterkaitan yang kuat antara yang dia pelajari secara formal dengan aktivitas dia. Integrasi saja. Itu sastra sendiri atau bahasa? Bahasa, linguistiknya. Linguistik berarti ya. Oke, menarik sekali. Luar biasa ya ini. Alhamdulillah. Terkait itu tentang masalah harokat. Nah, sebelum kita lanjut dulu nih, masih ada waktu nggak? Masih ada waktu, kira-kira tadi karena kita mulai agak terlambat, jadi kita mungkin sedikit molor menutupnya. Tapi kalau misalkan yang mau menyimak materi nanti di rekaman, kan kita pastinya rekaman ya, kita akan upload ke YouTube. Bagi yang mau bertanya boleh ya terkait masalah harokat, silakan di chat. Yang mau bertanya nanti kita akan jawab pertanyaannya secara singkat, padat, dan cepat-cepatnya ya. Cepat-cepatnya. Silakan yang mau bertanya. Oke, kita tanya sambil menunggu. Karena setelah ini kita akan sedikit membahas terkait tentang makhraj umum dan makhraj khusus dulu. Supaya kita bisa mengetahui gambaran besar terkait tentang organ-organ pelafalan yang perlu ya perlu dilatih mungkin. Karena ada beberapa organ-organ yang nampaknya sebagian kesulitan. Saya pernah dapat pertanyaan ketika kenapa melafalkan huruf H kesulitan. Misalkan H di akhir. Napasnya kan pendek, kalau misalnya al-qari'ah kan al-qari'ah, masa hanya nggak bisa. Biasanya kan masalah kendala kita nggak bisa mengucapkan H di akhir atau tamar buta diwakafkan, nafasnya habis. Ini al-qari'ah, hanya hilang al-qari'ah. Berarti nafasnya nggak dialirkan, nggak nafas. Pertama itu. Yang kedua mungkin bisa jadi makhrajnya nggak tepat tadi. Allahu a'lam. Saya harus dengar dulu. Iya, mungkin agak sulit. Kalau diagnosis. Agak pita suaranya mungkin nggak mungkin butuh dilatih. Nah itu ternyata memang masalahnya ada di pita suaranya. Sebagian besar sangat mungkin pita suaranya nggak dilatih. Nah itu menarik, ada bagian yang belum dibahas setelah pita suara. Ini ngaruh ke harokat apa nanti pembahasan? Pita suara itu masuknya di sebetulnya kalau kita bedah dari awal bisa, cuma memang nanti kaitannya pita suara itu yang paling penting di hamzah sama di ha. Kemudian nanti di sifat. Di sifat itu yang paling penting ya. Sifat, karena berkaitan dengan jahar, ya. dengan jahar dan sebagainya. Baik. Ada yang bertanya? Ini pertanyaan luar biasa dari Ustazah Aisyah. Ustadz, ada rencana bahas kitab-kitabnya Dr. Ghanim? Enggak, ke depannya. Syarah, itu sebenarnya syarah saja. Kalau kitab-kitab yang tebal ini bukan urusan Ustadz. Ini urusan antum yang melak. Yang ngapain Ustadz bahas kitab-kitab tebal? Nah, gitu. Antum melak. Karena Ustadz juga pasti menjadikan referensi saja. Jadi referensi tersebut dan nanti akan dikaji, diperdalam, kemudian akan dituangkan menjadi materi lagi dalam daurah. Makanya saya pernah mengatakan, bahas kitab-kitab lain enggak? Kayaknya enggak deh, karena kan sudah dirangkum dalam satu pembahasan. Jadi nggak perlu bahas kitab satu, nggak perlu, ngapain gitu. Melelahkan. Ya, apalagi kalau harus daurahkan itu melelah. Jadi lebih baik daurah itu kita bahas secara umum. Nah, untuk mutolaah itu tanggung jawab antum semuanya. Sebagai peneliti, iya. kita peneliti. Masya Allah. Luar biasa ini. Oke, tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Boleh minta contoh mengucapkan antara fathah, imalah, taklil, dan kasrah. Fathah, imalah, tempe lah. Tempe. Betul, tempe. Itu persis. Itu imalah. Menurut IPE pun sama. Menurut IPE pun sama. Oh gitu. Udah tepat. Majriha, tempe. Kemudian kasroh
Nah, taklil ini yang kemudian Butuh ada dilatih. banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Perbedaan pendapat tadi. Ya, ada yang antara itu A-nya jelas tapi bukan Iya, A. jadi wadduhanya itu. Wadduha. Tetap seperti fathah tadi. Tapi bukan fathah. Kalau fathah wadduha. Nah, Ini wadduha. Wadduha. Nah, ada yang begitu ya. Pertama. Kemudian ada yang tadi versi rukhsahnya itu. Wadduha. Itu rukhsah kan ya? Bukan yang formal berarti. Kan. Aslinya seperti apa? Kalau aslinya seperti apa silakan datang ke maghrib. Saya nggak berani memastikan. Pertama, saya nggak punya ijazah di Warsh. Walaupun pernah talaki, tapi saya nggak punya ijazah di Warsh. Dan kalaupun ada ijazah sekedar belajar, itu bukan dari orang maghrib. Jadi saya nggak bisa memastikan. Harus ke maghrib. Harus ke maghrib. Dan orang maghrib ya? Ya, karena itu adalah bacaan mereka. Jadi kalau kita dapat ijazah bukan dari orang maghrib untuk Warsh kayaknya agak kurang afdol. Kurang afdol. Jadi mendingan ke maghrib untuk dapat tadi lah contohnya ada yang dekat ke A, wadduha atau itu misalnya saya Mahmud Zurina begitu. Saya mau nyontohinnya begitu. Berarti bagi yang fathahnya masih alhamdulillah. Nah, itu udah imalah. Menurut beliau udah taklil itu. Taklil. Ya. Perlu didiagnosa yang masih baca dan demikian. Hati-hati berarti. Makanya sebagian ulama Mesir ketika talaqi dengan ulama-ulama lain di luar Mesir, misalnya di Syam segala macam, dianggap bacaan ulama-ulama Mesir itu taklil. Orang-orang. Karena orang-orang Mesir sehari-harinya banyak begitu kan. Ketika baca Al-Quran. Orang-orang Syam justru ketika baca Al-Quran sering terbuka. Iya betul. Ini yang sering dibahas nih. Kenapa orang-orang Syam cenderung terbuka? Karena kebiasaan mereka terlalu taklil sehingga harus butuh dibedakan. Cuma yang kadang-kadang berlebihan juga. Makanya kita itu jangan ngikutin orang Mesir, jangan ngikutin orang Syam. Ngikutin siapa? Yang ngikutin kaidah itu yang pertama. Poin utama adalah kaidah ya. Yang kita unggulkan kaidah. Terus yang kedua, ikut yang mana? Ikut guru kita, udah ikut yang mana? Silahkan. Nah, itu poinnya. Mau gurunya Mesir atau apa ya silakan. Guru kita ya. Tapi kalau guru kita bertentangan dengan kaidah, jelas bertentangan dengan kaidah, ya jadi ikuti. Begitu. Walaupun itu guru kita bersana segala macam. Ya bersana itu bisa lupa, bersana bisa keliru gitu kan. Bisa nggak tepat, nggak sempurna ya. Begitu. Memang itu poinnya tuh sering ada pertanyaan Ustaz. Saya dapat bacaan yang kadang-kadang nyebut merek lagi ini. Karena nggak boleh nih merek. Saya baca dengan begini Ustaz. Nah, itu nggak boleh. Kurang beradab itu. Itu kurang beradab. Itu para hadirin sekalian hati jangan begitu ya. Kalau kita laki, jangan nyebut guru yang lain. Iya. Saya Abdul Karim waktu di Bandung, ada tuh seorang murid yang begitu. Ya Syekh, kenapa disalahin terus saya? Saya ini udah talaki sama Ustaz Fulan. Syekh Abdul Karim bilang apa? Siapa Ustaz Fulan? Antum belajar di sini ikutin saya. Antum nggak mau ikutin saya, jangan belajar di sini. Oke, itu adalah hak otoritas guru saja. Prerogatif guru yang itu perlu juga kita menjaga adab di situ. Tapi bukan berarti nggak boleh diskusi ya. Kalau diskusi boleh, yang penting berargumentasinya jelas. Pernah ya. Saya sama Ustaz Farabi bukan berarti harus 100% sama. Banyak perbedaan. Iya. Tapi bukan berarti dengan perbedaan itu saya menjelek-jelekin beliau, saya mencela beliau, apalagi di masjid saya antum salah. Enggak gitu ya. Saya diskusi banyak sama beliau tuh. Dan kalau diskusi sama beliau nggak bisa sejam gitu. Iya, beliau Masya Allah saat pembahasannya luar biasa. Ya, kali kita undang beliau ke sini. Tapi kalau misalnya udah beda ya, penjelasan beliau begini. Terus saya maksudnya, oh ya udah beda berarti. Ya udah gitu, gak usah disama. Jadi sudah punya pilihan. Saya pilihan ini. Berarti Ustaz beliau berpendapat seperti itu. Kalau saya kayaknya enggak deh yang ini, ngambil dari syekh yang lain, dari penjelasan yang lain. Dan itu berhak ya bagi yang meneliti, bagi yang berhak, bagi yang meneliti ya, artinya punya kemampuan dalam meneliti. Ini juga yang saya dapatkan dari sana ini. Kalau kita sebagai santri murid gitu, berbeda dengan guru, tapi kita meneliti ya. Berbeda bukan cuma perbedaan beda aja lah. Enggak. Itu musibah kalau begitu. Itu boleh teman. Asal nyentrik gitu ya. Biar apa? Biar kontra aja. Enggak begitu. Itu enggak gitu. Jadi harus ada nas. Yang terakhir nakhlukum Ustaz. Antum udah baca kupas tuntas beliau? Kupas tuntasnya Hafs. Ya, belum kemarin sempat dengar. Kupas tuntas riwayat Hafs. Di situ Sayyidina Al-Farabi bilang bahwa nakhlukum itu ada idgham nakis. Nakis ya. Dalam riwayat Hafs. Nah, itu juga saya sempat ngamalin itu dari Al-Ahwazi dalam kitab Al-Wajiz. Akhirnya saya buka lagi kitab Al-Wajiznya. Oh, insyaallah. Saya datang ke Ustaz Farabi, Ustaz, kayaknya ada yang enggak pas. Kekeliruan pemahaman dalam mendalam. Iya, betul. Akhirnya alhamdulillah hasil diskusi saya, akhirnya kata beliau, nanti saya kaji kembali, akhirnya beliau WA. Jazakumullah khairan. Saya khawatir keliru bahasanya ya. Beliau bilang pokoknya intinya direvisi begitu. Insya Allah siap direvisi begitu. Masya Allah. Lihat,
contoh adab dari murid dan guru yang luar biasa ya. Jadi murid datang ketika berargumentasi kepada guru juga harus cerdas. Assalamualaikum ya Maulana, sahabul khair. Berkaitan dengan al-wajib semalam, hadrotak benar. Maksudnya saya benar. Bilangnya hadrotak. Hadrotak, nah. Bacaan idgham naqis dari Imam Asy-Syanbudi tidak termasuk riwayat Hafs yang diriwayatkan dalam Al-Wajiz. Jadi nggak ada idgham naqis dalam Hafs, itu nggak ada. Saya akan merevisi materi ini. Jazakallah atas analisisnya. Masya Allah. Saya cepat ngapalnya itu setelah nakhluk bagi murid-murid saya juga ya. Mohon maaf, jadi revisi juga nanti. Jadi tidak ada satupun riwayat yang secara tekstual menyebutkan ada riwayat idgham naqis dari Hafs, nggak ada. Setidaknya sampai sekarang dari kitab-kitab yang sudah dicetak belum ada. Jadi tidak ada idgham naqis dalam Hafs ya, berarti penting. Saya juga kayaknya saya khawatir pernah menyampaikan keliru, dari situ juga saya kebaran. Berarti tidak ada idgham naqis, jadi dari baca nakhlukum, tapi langsung nakhlukum, langsung tipis. Nah, menarik ya. Itu satu-satunya kitab itu Al-Wajiz. Al-Wajiz kitab bisa deh. Satu-satunya kitab yang seakan-akan menyatakan Hafs ada naqis. Itu satu-satunya kitab yang tersisa itu Al-Wajiz. Ternyata setelah dikaji kembali, bukan, itu ternyata riwayat Syu'bah, bukan Hafs. Oh, Syu'bah. Jadi riwayat Hafs memang beliau dari Asim bilangnya. Enggak dirincikan siapa rawinya. Tapi ketahuannya di Muqaddimah. Muqaddimah awal. Di Muqaddimah beliau bahwa guru tersebut itu guru Syu'bah, bukan guru Hafs. Oh, Masya Allah. Penting sekali. Luar biasa. Jadi saya, ya. Boleh silakan. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan harokat domah. Kalau misalnya huruf yang berharokat domah berjejer, kan ada sesuatu kondisi yang harus dibalikin dulu apa enggak gitu ya? Contoh pada audu ya. Kan audu kan ada domah. Seperti apa aja yang harus dimunculkan? Oke, jadi pertanyaannya adalah mungkin apa istilahnya? Irja'ul fam. Mengembalikan bibir. Itu juga kadang-kadang orang bingung posisi qaidah atau bukan. Coba Zat, kira-kira gimana? Berkaitan dengan mengembalikan mulut atau irja'ul fam bahasa Arabnya, bukan istilah ya, bahasa Arabnya irja'ul fam. Jadi maksudnya bukan istilah apa istilah gitu. kaidah bukan. Ini hanya bahasa Arab saja. Jadi ada orang nanya hal lana narji'ul famina gitu kan ya. Apakah kita harus mengembalikan mulut kami? Terus yang jawab ya fa irja'ul fami gitu kan gitu. Dikiranya itu istilah, bukan istilah. Itu bahasa Arab aja. Bahwa mengembalikan mulut dalam keadaan domah yang berderet itu bukan kaidah. Yang pertama. Pertama bukan kaidah. Artinya nggak wajib. Nggak wajib. Tidak ada satu ulama pun yang mewajibkan hal ini. Tapi pertanyaannya, kalau boleh atau enggak? Boleh kalau dibutuhkan. Oke, poinnya itu boleh kalau dibutuhkan. Dibutuhkan untuk apa? Untuk menyempurnakan makhraj dan sifat. Pada huruf-huruf apa ya? Tergantung antum yang kebutuhannya apa? Kebutuhannya apa yang sulit gitu ya. Jadi bukan dipaksakan harus begitu ya. Misalkan tadi gini, misalkan ada yang jalakan, gitu. Enggak ada. Satu ulama pun tidak ada yang berpendapat. Bahkan Syekh Ibn Suhaib mengatakan takaluf. Mubadir ya, takaluf. Misalnya na'budu, ngapain coba? Na'budu, ngapain? Na'budu, udah. Tapi bagi yang butuh begitu silakan gitu. Silakan. Cuma tapi jangan berubah suara tadi. Jangan sampai juga kita pengen begitu malah jadi tambah wow, huruf siluman ya. Budu. Oh, iya. Biasanya huruf apa yang butuh? Nah, ini berdasarkan analisis atau pengalaman, biasanya nih dal, kemudian zai, kemudian sin, kemudian fa. Paling itu aja sih. Huruf-huruf rikhwas itu. Huruf-huruf tipis. Kalau fa kan memang butuh balik ya. Kalau nggak balik, nggak mungkin. Kufu. Mau nggak mau karena memang makhrajnya di bibir. Ya begitu. Atau misalnya humu. Kalau humu juga malah nggak mesti. Humul muflihun. Walaupun masuk di bibir tapi bisa sempurna kan. Ya berarti nggak perlu humul. Capek juga kita. Humul mu'minun. Atau jam tilawah keram. Jadi natural aja begitu ya. Orang-orang Arab pun nariknya natural gitu. Auzu, enggak mesti auwi. Ada orang yang begitu ya. Auwi, enggak gitu. Saya kalau begitu jadi ingat saya zaman dulu. Makanya kan awal belajar gitu. Makanya kan Al-Asbahani bilang bahwa tartil itu irsalul kalimat bisuhulah wastiqamah. Dengan suhulah, dengan ringan mudah ya. Dengan mudah. Jadi nggak keluar dari tabiat Arab. Makanya Muzali bilang bacaan itu bacaan yang sahlah, yang mudah. Nggak keluar dari tabiatnya orang-orang Arab, nggak dibuat-buat begitu kan. Muzali bilang begitu. Ya, jadi nggak dibuat-buat. Ya. Jadi kita sadar ini kesimpulannya. Jadi ada 2 poin tadi. Ya pertama bukan. Kecuali kalau domah ketemu sukun. Lain hal. Ya. Karena sukun itu harus kembali ke makhraj aslinya. Mustaqim. Mau nggak mau harus mustaqim. Tapi nggak mesti juga begini,
nggak alami, jangan nggak alami, harus alami. Kalau monyong terus jadi sod. Oh iya betul, jatuh rentan ya, rentan jatuh. Dan itu jadi ismam juga, bukan sukun jadinya. Bercampur saja, jadi bercampur. Jadi Ya. ismam kan? Bercampur. Mus itu bukan sukun, itu ismam. Oh. Misalnya sukun sin kayak gimana? Ya berarti begitu, sebelumnya mim pun harus begitu, sebelumnya dhamma harus begitu. Luar biasa, Masya Allah. Mungkin pertanyaan segitu dulu ya. Kita sedikit penutup di akhir, kita membahas makhraj umum dulu. Ini banyak pertanyaan tapi mungkin di akhir. Wah, apa cirinya? Nanti kita bahas sedikit ya. Cuman kita poin kemasukin ke makhraj umum dulu, Zat. Kan kita butuh mengetahui nih, Zat. Kadang-kala memang selain memang kita memahami makhraj khusus, kita juga harus paham makhraj umum. Bagian-bagian besar, bagian-bagian makhraj yang umum besar gitu yang perlu kita pahami karena akan berpengaruh pada organ pelafalan. Jadi silakan, Zat. Akan ada pembahasan tambahan di sana dengan makhraj umum. Saya cari filenya dulu ya. Boleh. Kemarin kayaknya bilang cuma vokal doang. Ada yang umum nih. Lupa saya. Ala Bentar, makhraj umum itu. Atau saya pakai yang Sakhawi aja nih ya, bentar ya. Tes, masih ada suara saya? Sip, masih ada, Zat. Alhamdulillah. Baik, di sini nih. Oh, belum kelihatan ya di situ, Ustaz? Belum, Zat. Belum di-share. Sebentar ya. Share screen. Mana ini Zoom-nya? Bagikan. Ini pakai materi Nunya Sakhawi ini. Baik. Ketika kita berbicara tentang makharijul huruf, maka kita berbicara tentang organ pelafalan, ya kan? Organ pelafalan itu bahasa kitanya apa sih? Namanya artikulator. Artikulator. Organ pelafalan istilah kita adalah artikulator. Di bahasa Indonesianya. Sebetulnya dari bahasa Inggris, Indonesia nggak punya organ pelafalan aja. Serapan. Artikulator untuk menghasilkan bunyi tertentu, begitu. Kemudian sebetulnya artikulator itu dimulai dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari paru-paru. Asalnya dari paru-paru semua. Para ahli ilmu aswat atau fonetik menyebutkan bahwa organ yang berfungsi sebagai organ pelafalan dimulai dari paru-paru sampai ke bibir. Oke, itu organ pernafasan semuanya. Organ pernafasan. Jadi memang nggak bisa lepas dari kaitan udara ya? Iya, betul. Karena itu juga dimensi untuk mengantarkan suara. Iya. Tidak mungkin kita bisa berbicara kecuali dengan bernafas. Itu alasannya kenapa di luar angkasa nggak ada suara. Karena nggak ada suara, benar ya? Nggak ada suara, benar ya? Iya. Betul banget. Adanya di film. Ada di film. Kalau di film bisa ngobrol ya. Namun tidak semua organ tersebut terlibat secara langsung dalam pembentukan huruf. Itu perbedaannya. Perbedaannya membentuk ya. Ada yang membentuk huruf, ada yang memang cuma dia pelantara aja. Itu perbedaannya. Jadi ada organ-organ yang terlibat langsung, ada organ-organ yang tidak terlibat secara langsung. Jadi mana ilmu aswat? Ini ilmu aswat adalah ilmu fonetik. Ilmu fonetik. Betul. Abul aswad adu alit kan ada sih. Itu aswad, Ustaz. Aswad hitam. Bukan saut, Ustaz. Aswad. Ini aswad dari kata saut. Aswad dari kata saut. Ini kok saya hilang lagi ya? Udah geser kan? Oke. Ini gimana ini? Maklum ini. Generasinya harus sudah ganti S22 Ultra ya. Samsung ya mungkin. Tapi tadi menarik. Ini nggak tahu ini kenapa ini? Saya nggak paham ini kok bisa begini. Di close dulu kan artinya share sebenarnya. Iya, saya mau balik lagi ke sini. HP-nya. Nggak mau balik. Apanya klik apanya? Klik mati dulu. Maksudnya klik mati dulu. Nah itu dia, saya mau ngeklik dulu nggak bisa ya. Oh, udah, dia udah dikait. Oh belum. Lagi gitu. Biasanya begitu ya. Nah, balik lagi sini. Afwan ya. Nah, baik. Lalu kemudian artikulator tadi yang tadi disebutkan itu apa saja? Baik, itu dimulai dari kalau yang aktif dan terlibat langsung nih. Terus apa yang aktif dan terlibat langsung? Yang pertama, pita suara. Pita suara tadi ya. Jadi dari mulai paru-paru ke pita suara itu hanya mengantarkan udara, belum membentuk apapun. Prosesnya di sini ya. Proses. Nah, ini menarik ya.
Jadi kalau misalnya paru-paru kayak gimana sih bentuknya? Paru-paru misalnya Paru-paru. gitu ya. Love ya. Gitu. Kok beda kecil sendiri? Kecil sebagian. Penyakit ya. Udara kan dari paru-paru semuanya ya. Oke. Ke keronggokan, terus kemudian ada pita suara di sini nih. Nah, misalnya di sini ya, pita suara. Lewat pita suara. Pita suara kita zoom. Pita suara kita zoom. Kurang lebih seperti ini. Orang-orang Arab, ini penting juga ketika kita untuk memahami permasalahan sifat hams dan jahar. Ini. Jadi dalam bahasa Arab, ini semuanya adalah udara, hawa. Al-hawa. Yang berasal dari paru-paru namanya hawa. Al-hawa. Udara ketika telah melewati paru-paru, dari sini, paru-paru di sini kan ya, sekitar jakun lah ya. Maka ketika lewat paru-paru, itu namanya bukan hawa lagi menurut orang Arab. Oh, gitu saja. Namanya apa? Saut. Oh, saut namanya. Namanya saut. Kita langsung biar saya tadi agak loading. Jadi hembusan udara atau napas dari paru-paru melewati tenggorokan. Lewati tenggorokan. Kalau udah lewat pita suara namanya saut. Oke. Jadi filternya di situ tadi ya? Ya. Filternya di pita suara tadi, laring. Namanya saut. Iya, laring, betul. Laring. Saut. Kemudian saut ini terbagi dua. Saut dibagi menjadi dua. Saut bagi menjadi suara dua. Oke, siap. Kalau misalnya ketika lewat pita suara bergetar, contohnya, napas ke bersuara ya? Asalnya napas doang kan? Maka ini disebut dengan as-sautul majhurah. As-sautul majhurah. Jahar. Tampak jelas. Jahar. Jangan diartikan jelas, pokoknya sautul majhurah aja. Oh iya. Jahar. Karena kalau jelas apanya? Pokoknya sautul majhurah itu nama, itu istilah. Itu istilah, jangan diterjemahkan. Oke. Sautul majhurah itu istilah apa? Udara yang telah melewati pita suara dan menggetarkan pita suara. Itu namanya sautul majhurah. Sautul majhurah. Jahar. Istilahnya jahar ya. Oh, nanti istilahnya jahar, masuk pada sifat aja. Ya, nanti pada sifat. Kemudian saut yang ketika lewat pada pita suara tidak menggetarkan pita suara itu disebut sautul mahmusah. Al-hams. Hams ya. Itu menarik ini. Al-hams. Contoh, itu hams. Oh, itu hams. Jadi acuan jahar sama hams itu di mana? Pita suara. Pita suara. Pita suara berarti. Ketika pita suara bergetar itu namanya jahal. Ketika pita suara tidak bergetar itu namanya hams. Oke, itu poinnya ya. Poinnya begitu. Sebab dia bergetar tuh karena akan menghasilkan suara tadi, gitu ya? Enggak, dalam bahasa Arab ya dalam bahasa Indonesia begitu. Iya, dalam bahasa suara begitu. Menghasilkan suara. Nah, dalam bahasa Indonesia ini hawa disebut udara. Terus kemudian tidak ada istilah saut dalam bahasa Indonesia. Tidak ada istilah saut dalam bahasa Indonesia. Maksudnya begini, ketika hawa mengalir, bahasa Indonesianya hawa apa? Udara. Ketika udara mengalir di paru-paru, mau lewat pita suara, mau belum lewat pita suara, namanya udara. Tapi kalau lewat pita suara menggetarkan pita suara itu namanya sautul. Kalau bahasa Arabnya apa? Sautul majhurah. Bahasa Indonesianya apa? Suara. Oh, itu ya poinnya. Bahasa Indonesia apa? Suara. Jadi jangan terjemahkan saut ini sebagai suara, ntar berantakan nih. Satu istilah tadi ya, sautul majhurah adalah suara. Betul. Maka apa yang dimaksud dengan suara? Suara adalah as-sautul majhurah. Oke. Suara itu apa? Sautul majhurah. Suara yang dihasilkan tadi dari paru-paru dan menggetarkan pita suara. Terus dalam bahasa Indonesia kalau misalnya udara mengalir dari sini tidak menggetarkan pita suara, itu istilahnya apa dalam bahasa Indonesia? Napas. Iya dong. Boleh napas. Atau bahasa fonetiknya nirsuara. Nirsuara. Suara dan nirsuara. 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 Ya, dalam bahasa Arab dua-duanya saut. Kalau diterjemahkan, saut itu apa? Kalau diterjemahkan kamus, saut itu apa? Suara kan? Suara, iya. Cuma dalam bahasa Indonesia enggak semua saut itu suara. Ingat ya, sautul majhurah saja yang disebut suara. Tidak semua saut adalah suara. Ayo. Tidak semua saut diistilahkan sebagai suara. Karena dalam bahasa Indonesia yang diistilahkan suara hanya sautul majhurah. Adapun sautul mahmusah istilahnya apa? Nirsuara. Berarti saut sendiri juga bisa dimaknai sebagai bunyi ya. Apapun ya. Bunyi apapun boleh. Misalkan itu saut juga ya bunyi. Itu juga saut. Ya, betul. Jadi jangan misalkan ada orang yang memuji
Suara bagus. Ya, jangan saut, karena kita nggak tahu suara yang mana itu. Jadi suara lain. Itu begitu. Ya tergantung konteks ada Tergantung kayak gitu. konteks, Intinya begitu ya di pita suara. Jadi pita suara itu berfungsi untuk menahan laju udara dari paru-paru sehingga kita bisa menemukan apakah huruf itu bersuara atau nirsuara, apakah majhroh atau mahmusa. Ya, ini pertama di pita suara. Udah lewat dari pita suara kemana? Ke atasnya lagi ke katup epiglotis. Ini yang tadi di wilayahnya wilayah faring. Nah ini menarik, Zat. Coba kita konfirmasi, Zat. Kan kalau kita lihat di posisi tenggorokan itu kan ada bagian tenggorokan yang agak nyabang. Nah itulah itu katup epiglotis. Nah itu banyak yang nanya sebetulnya. Katup epiglotis itu yang mana sih? Itu katup epiglotis. Ya. Jadi kalau kita lihat bagian tenggorokan yang sudah familiar ya dengan gambar tenggorokan. Ada enggak ya di sini? Saya. Nah itu sebetulnya. Ini kan maksudnya kan? Yang ini kan? Gitu. Itu betul. Ini ya, nah sebelah sini nih. Tuh. Oke. Ini yang lancip ini kan? Nah inilah katup epiglotis. Nah itu yang banyak tanya. Itu katup epiglotis. Jadi yang nyabang itu ya? Sebetulnya bukan nyabang ya, dia bentuk seperti daun. Ranting. Seperti daun, seperti daun. Aslinya begini, cuma dia dari samping. Oh, kalau dari depan begini begini. Jadi bentuknya itu seperti ini. Terus kemudian dia kan ke bawah tuh ya, ke bawah kan. Nah bagian bawahnya itu di sini adalah ujungnya adalah pita suara. Jadi dia begini, nah di sini pita suara. Nempel dia satu bagian. Bersambung ya? Bersambung. Jadi kalau dilihat dari atas si katup epiglotis ini kelihatan begini, terus di sini adalah pita suara. Oh, ini dari samping karena seperti cara ranting atau tadi kalau di depan daun ya? Iya seperti daun. Seperti daun. Nah, itu adalah bagian daripada katup epiglotis yang saya ditanyakan kan itu tempat huruf ain dan ha ya. Kan demikian. Begitu. Mumtaz. Baik. Luar biasa. Kemudian dari katup epiglotis bergerak kemana lagi? Bergerak ke akar lidah. Akar lidah itu apa? Lidah bagian belakang. Jadi kalau misalnya ada lidah begini, nah ini adalah akar lidah. Bagian lidah yang menjulur ke tenggorokan saja. Betul. Makanya dia masuknya wilayah tenggorokan. Tenggorokan, ya. Kemudian ada akar lidah ke pangkal lidah. Nah, baru pangkal lidah bagian lidah sini. Oke. Baru kemudian ke tengah lidah. Nanti ada sisi lidah dan ada ujung lidah. Oke. Begitu. Lidah, ini adalah bagian lidah. Kemudian selanjutnya adalah bibir dan rongga hidung. Baik, seperti itu. Nah, tadi organ-organ tadi itu disebut dengan artikulator aktif. Artikulator aktif. Betul. Kenapa? Karena berperan langsung dalam pelafalan yang pertama. Yang kedua mereka bergerak ketika akan mengucapkan huruf. Wah, ini adalah bergerak itu tadi ya? Bergerak, karena mereka bergerak. Usaha, ada usaha. Ada usaha. Namun, ada juga artikulator pasif. Nah, ini yang pasif berarti yang tidak bergerak. Betul. Yang tempat di mana si artikulator aktif tadi mendekat untuk membunyikan sebuah huruf. Apa itu? Misalnya yang pertama dinding tenggorokan. Katup epiglotis mendekat kemana? Ke belakang, ke dinding tenggorokan. Betul. Yang tadi gitu ya. Lain. Kemudian dari akar lidah mendekatnya kemana? Ke apa? Apa namanya? Lakum nurum ya? Lak-lakan. Ufula. Akar lidah ke ufula. Akar lidah ke ufula. Kemudian pangkal lidah kemana? Pangkal lidah ke langit. Nah ini kepala tum baru. Palatum nurum. Palatumol, palatum nurum ya. Apa palatumol, apa palatum nurum? Palatumol berarti yang belakang, yang bagian yang lunak. Lunak. Palatumol, palatum nurum ada yang keras. Itu dua-duanya adalah artikulator pasif. Kemudian setelah itu juga ada gigi. Gigi dan bibir bagian atas. Ini pasif. Yang bawah yang bergerak. Yang aktif adalah yang bawah. Misalnya mim. Yang bergerak aktifnya bawah. Ya walaupun ada gerakan tapi enggak seaktif yang bawah. Kecuali kalau dhamma. Kalau dhamma memang dua-duanya maju. Karena itu berkaitan dengan vokal kan, begitu ya. Kemudian para ulama membagi 17 totalnya itu. Sisi pertemuan antara artikulator aktif dengan artikulator pasif. Namun mereka membaginya menjadi 5 atau disederhanakan menjadi 5. Di sini ada enggak ya? Jadi disederhanakannya menjadi 5 yang kita kenal dengan istilah makhraj umum. Apa sih makhraj umum? Makhraj umum itu adalah wilayah tempat di mana artikulator aktif dan artikulator pasif bertemu. Wilayah umum tempat di mana artikulator pasif dan artikulator aktif bertemu. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah ini enggak masuknya ya. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah tenggorokan. Tenggorokan yang kita kenal dengan istilah halq. Itu nggak bisa. Di sini nanti ada beberapa tempat pertemuan artikulator. Yang kedua, lidah. Itu beli di mana? Lidah. Bagian mana lidahnya? Pokoknya lidah dulu aja. Yang ketiga, bibir. Bibir. Yang keempat, rongga hidung.
Nah, yang kelima ini diperselisihkan para ulama. Oke. Apa itu yang kelima? Khusyuk. Mana Jauh. ping. Oh, jauh. Jauh. Jauh ini diperselisihkan para ulama. Kenapa? Ini Karena di jauh tidak ada artikulator aktif yang bertemu artikulator pasif. Kalau ini bisa campur lagi. Jauh. Luas aja. Iya, ada nggak yang ketemu? yang ini mana? Baik, makhraj itu apa sih? Tempat keluar, tempat Yang ini. bersandar. Makhraj itu adalah tempat bertemunya artikulator aktif dengan artikulator pasif. Tapi Poin penting yang perlu catat. Tempat bertemunya artikulator aktif dengan artikulator pasif. Kenapa? Karena ketika kita mempertemukan artikulator aktif dan artikulator pasif, boleh buka tak? laju udara dari paru-paru ketahan. Ya enggak? Coba misalnya artikulator aktifnya apa? Bibir bawah. Udah tutup deh, bibir atas. Coba kita tiup. Tutup kan? Nah, ketika tertutup dan menghasilkan bunyi tertentu, bunyi itulah yang disebut huruf. Oke. Paham ya? Disebut huruf ya. Hawa Udara. berubah jadi saut, Saut. saut berubah jadi Huruf. huruf. Hawa adalah udara paru-paru Yang terhembus. yang terhembus ketika lewat pita suara disebut saut, maka ketika saut ini tertahan pada titik-titik tertentu Disebut sebagai. yang menghasilkan bunyi tertentu, itulah huruf. Oke. Jadi alurnya demikian kan ya. Ya, alurnya Alurnya seperti dengan itu. udara. Kemudian tempat-tempat di mana si laju saut ini tertahan, itu yang dikenal dengan istilah makhraj. Itu menarik. Ini pembahasan baru komprehensif kan. Ya kan? Jadi paham kan? Ya, paham. Antum bayangkan ada yang mengalir sini, mulai tahan tuh oleh salah satu mulut kita tahan. Itulah makhraj. Itulah tempat keluar. Suara yang dihasilkan dari tahanan tersebut itulah huruf. Ini baru dapat nih, karena ada juga yang agak unik, ada peserta yang unik. Emang lidah bisa ngeluarin suara? Kan makhraj huruf ya, maksudnya mengeluarkan suara. Ini yang keliru. Jadi nggak begitu demikian. Maksudnya adalah titik prosesnya tadi. Ya, Titik berhenti ya, pertemuan. betul. Pertemuan artikulator aktif dan artikulator pasif yang menghasilkan bunyi tertentu karena menahan laju udara. Laju udara. Itu poin penting. Jadi Itu adalah makhraj. alurnya perlu dipahami sekali lagi. Dia asal dari udara. Makanya orang yang nggak punya udara ya nggak bisa. Nggak bisa. Orang yang sudah ini wafat itu nggak bisa deh. Nggak bisa. Karena nggak ada udaranya. Gitu. Aneh-aneh aja. Kalau orang wafat bisa ngomong, antum kabur. Ya itu dia. Jadi ada udara terhembus, kemudian terkonversi ya. Terkonversi udara tersebut di pita suara. Jadi, Ya, suara. apakah dia akan jadi Sautun majhuro, majhuro atau mahmusa. mahmusa. Kemudian suara tadi secara free bebas transfer menuju titik tertentu. Titik tertentu. Kalau ditahan dalam di titik jim misalkan, ya tanggal lidah ketemu dengan langit-langit, aktif Jadilah tangannya, jim. jadinya jim. Aj. Lahir Aj. jadi bunyi tertentu dan jadi suara. Dan itulah makhrajul. Makhrajul. Makhraj Oh. pertemuan. Titiknya makhraj. Betul. Nah, ini kenapa kemudian tadi jauh para ulama berbeda pendapat. Nah, itu menarik. Jauh itu tidak ada pertemuan artikulator aktif dan artikulator pasif. Lepas aja saja. Coba antum baca. Jauh itu makhraj apa sih? Huruf Makhraj mad kan? Mad kayak gimana buat suaranya? Ada nggak tempat bertemu? Nggak ada. Nggak ada Nggak pertemuan. ada. Makanya jauh ini menurut kebanyakan ulama bukan makhraj. Karena dia cuma hawa aja kan isinya. Namun Ibnu Jazari tetap menyatakan beliau tetap menyatakan jauh sebagai beliau tetap menyatakan jauh sebagai makhraj. Kenapa? Karena Imam Ibnu Jazari memisahkan antara konsonan dengan vokal. Jauh ini adalah makhrajnya vokal. Maka caranya berbeda dengan cara konsonan. Kalau konsonan itu dengan cara mendekatkan artikulator aktif ke artikulator pasif, adapun vokal caranya menjauhkan artikulator aktif dari artikulator pasif. Itu, Masya Allah. Lalu kemudian membiarkan suara mengalir sepanjang rongga. Misalnya ba, artikulatornya di mana? Bibir. Kita ucapkan ba fathah. Ba, biarkan dia mengalir. Ba, itu yang membedakan antara konsonan dengan vokal. Konsonan itu tasodum istilahnya. Apa tasodum itu? Berbenturan antara artikulator. Itu namanya konsonan. Kalau vokal atau harokat, tabaud. Begitu. Makanya Ibnu Jazari tetap mencatat jauh tetap sebagai sebuah makhraj. Ya namun makhraj yang bebas, makhraj yang nggak punya titik tertentu. Kenapa? Karena memang dia diucapkan tidak seperti konsonan yang lain. Kalau konsonan itu harus tasodum, harokat harus tabaud. Jadi jangan disamakan. Makanya huruf-huruf mad itu dia tidak muhaqqaq kan ya? Ya istilahnya muhaqqaq itu apa sih? Muhaqqaq itu punya titik Jelas. Titik pertemuan. Ada perkiraan kita bisa perkirakan. Sedangkan jauh titik pertemuannya di mana? Nggak ada titik pertemuan.
Jadi pertemuan diartikan juga tadi pertemuan antara Artikulator pasif dan aktif dengan artikulator pasif. pasif. Atau yang kita istilahkan makhraj bahasa kita. betul, Masya Allah. Nah itu ada di 5 wilayah tadi ya. Jauf, cuma memang dia khusus harokat atau khusus vokal. Boleh disingkirkan dulu. Ada di wilayah mana? Di wilayah halq. Wilayah mana halq nanti akan kita rinci insya Allah. Kemudian juga ada di lisan, ada di bibir, dan ada di khayshum. Cuma khayshum ini makhraj sekunder. Makhraj sekunder sehingga tidak masuk hitungan juga. Berarti intinya mana? 3. Ini di 3, di tenggorokan, di lidah, dan di bibir. Itu adalah 3 poin penting atau makhraj umum. Yang paling penting itu 3. Begitu. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa sudah kita dapatkan insight yang baru ya. Saya sebetulnya jadi banyak apa ya, penanaman persepsi baru saja dari Jayat. Mungkin ini akan saya dipakai juga saat mengajar atau saat belajar saja. Dan mungkin sebagai peserta juga akan dapat tambahan pandangan ya terkait tentang bagaimana kita memahami masalah harokat tadi ya, di awal, kemudian masalah makhraj juga di perjalanan berikutnya. Karena waktu sudah 11.30 lebih, 11.33, karena tadi juga kita mulai agak terlambat. Tapi ini kita akhiri tadi dengan pembahasan terkait dengan masalah makhraj. Makhraj umum khususnya ya, karena kita belum bicara masalah makhraj khusus. Namun karena waktunya sudah cukup panjang, jadi mungkin nanti jika boleh ada pertanyaan akan dibahas atau akan dibalas, mungkin bisa di grup dengan asatidah yang lain nanti akan dibahas atau mungkin bisa didiskusikan di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah perjalanan workshop kita sudah 2 hari ya, sudah 2 pertemuan maksudnya. Pastinya sebagian besar asatidah mendapatkan insight baru. Coba asatidah yang ikut hari ini silakan bikin resume sederhana aja. Saya pengen resume sederhana. Apa poin yang berkesan pada pertemuan hari ini? Silakan share di grup. Ya, silakan share grup supaya bisa jadi manfaat untuk peserta yang lain. Siapa tahu peserta lain ada yang ketinggalan atau bisa jadi ada yang butuh proses untuk memahaminya. Bagi yang butuh proses untuk memahaminya, butuh mengolah-olah lagi istilah-istilah yang tadi disebutkan, nanti bisa disimak lagi rekamannya di video YouTube. Mungkin itu saja pada ketemu hari ini kan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin bagi yang bertanya, mohon maaf, nanti kita akan diskusikan di pertemuan berikutnya. Kita akan ketemu lagi insya Allah di hari Sabtu, tepatnya jam 16.00. Semoga tidak terlambat kembali, semoga teknisnya lancar gitu. Karena maklum, peralatan yang sangat jadul nih. Sangat jadul. Dan memang tidak original saja. Ini agak China soalnya. Tidak agak China, jadi belum optimal. Ya, semoga nanti bisa kita adakan peralatan yang lebih optimal insya Allah. Dan semoga juga bisa memberikan manfaat yang lebih luas, membuat nyaman para peserta, dan kemudian kajian ini jadi lebih seru lagi kita disimak dengan audio yang baik dan dengan visual juga yang baik. Tapi itu saja yang saya sampaikan. Setelah kita ketemu lagi di Sabtu berikutnya, nanti tanggal berapa? Tanggal 8 ya, tanggal 8 dan tanggal 9 bulan April. Dan semoga sampai akhir workshop kita berjalan dengan normal, disimak oleh peserta, dan manfaatnya begitu luar biasa. Insya Allah kita akan bagikan videonya atau link rekamannya di grup. Silakan disimak, dan mungkin sementara waktu tidak bisa disebarluaskan dulu ya videonya, karena kami berusaha menjaga komitmen kepada peserta yang mendaftar. Jadi ini khusus privilege untuk peserta yang mendaftar pada kesempatan workshop Tajwidul Huruf 2.0. Apakah ada 3.0-nya atau 4.0 ya wallahualam shawab. Nanti mungkin akan ada pengembangannya lagi ya. Untuk peserta-peserta yang mungkin juga terus dinamis ya, terus belajar gitu ya. Kemudian pendalaman lagi. Karena pandangan saya sepanjang mengajar dan sepanjang belajar, pembahasan makhraj sifat tidak pernah habis. Terus dapat insight. Masya Allah. Saya mengutip perkataannya Ustadz Sandi juga. Beliau katanya kan ketika menelaah kitab Tuhfahnya Ustadz berkali-kali, setiap pembahasan ada insight baru. Ada insight baru. Masya Allah. Ini luar biasa. Alhamdulillah. Berbarokah juga untuk kita semuanya. Juga barokah juga untuk guru kita, Ustadz Muhammad Aidil Fadli. Dan bagi teman-teman yang kemudian mau mengikuti tadi ya, daurah Nuniyah Syahwi dan sebagainya, itu bisa nanti simak di kajian beliau atau di kanal sosial media beliau, Ustadz Aidil Fadli, di online tajwid. Juga kami juga menyediakan Telegram untuk teman-teman yang mau dapat info terkait ilmu tajwid dan sebagainya, bisa masuk ke tasin_umahat_id. Di Instagram kita juga ada tasin.umahat.id. Insya Allah ya. Dan kita juga buka kerjasama, siapa tahu yang mau ada yang di endorse. Boleh pasang di sini. Silakan.
Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mari kita tutup majelis kita dalam bacaan hamdalah Alhamdulillah rabbil dan alamin. doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Jazakumullah khairan katsiran. Kami akhiri pertemuan kita di sesi kedua ini dengan menutup salam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Meledak hamasnya. Kenapa nggak belajar? Izin live. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa saja teknisnya nih, Mas? Biasa. Harus beli, Ustaz. Cari yang ini. Cari yang apa? Cari yang benar. Ini cuma harga 400 seperti dikasih 50.